menghadiri acaranya, mengikuti acaranya hingga akhir. Nanti di akhir itu akan ada form evaluasi. Nah, jadi kita hanya minta feedback form evaluasi dari teman-teman sekalian nih. Jika teman-teman ada kritik dan saran bagi kami, itu akan menjadi hal yang baik untuk webinar kami ke depannya. Jadi silakan isi form evaluasi nanti di akhir acara. Nanti teman-teman panitia akan kirim linknya. Nah, teman-teman yang mengisi form evaluasi itu nanti yang akan menjadi rujukan kita untuk mengirimkan sertifikatnya. Nah, jadi teman-teman yang tiba-tiba hilang di tengah, tidak mengisi form evaluasi, mohon maaf kita tidak bisa berikan sertifikatnya. Jadi kita hanya berikan sertifikat ke yang mengisi form evaluasi. Nah, dan kabar baiknya nih sobat ya, teman-teman semua itu bukan hanya mengisi form evaluasi, nanti juga ada kuis nih di form tersebut. Kuis tentang materi yang disampaikan tentang akuntansi syariah. Nah, untuk kuis itu sebenarnya tidak wajib sih teman-teman, tapi untuk teman-teman yang menjawab kuis tersebut dengan poin tertinggi akan mendapatkan giveaway dari kami. Nah, berupa voucher e-brevet dari PSC senilai Rp200.000. Bayangkan, kita itu punya e-brevet di promo 9.9 ini harganya 650, ditambah voucher potongan 200 jadi 450. Tidak nemu brevet di seharga segitu ya teman-teman. Nah, ini gunakan momen ini, nanti pas form evaluasi silakan ikuti kuisnya. Kita itu akan ambil nih 10 nilai tertinggi nanti untuk kita berikan vouchernya. Nah, bagi yang tidak kebagian karena ini memang pesertanya sampai 991 terakhir kemarin. Terpaksa kita tutup karena 9 slotnya itu untuk panitia. Jadi mohon maaf, jadi teman-teman nanti yang belum kebagian bisa lihat di YouTube. Nah, nanti kita punya YouTube, kita upload di sana lah. Karena kita juga kasihan teman-teman yang sudah mendaftar yang belum kebagian gitu. Jadi di sini anggaplah pemenang lah ya dari sekian yang tidak bisa kita terima. Karena memang ini pemateri kita ini sangat luar biasa. Kita nanti ada satu materi inti tentang akuntansi syariah ya yang akan disampaikan oleh Bapak Zaki. Nah, beliau ini merupakan orang hebat, juga merupakan orang penting di akuntansi syariah di Indonesia ya, luar biasa. Dan juga nanti ada materi tambahan nih sobat, bonus dari teman-teman Deskera. Nah, mungkin ada yang sudah mendengar ya apa itu Deskera. Nah, kalau yang belum nanti saat ini mendengarnya. Silakan gunakan, nanti akan disampaikan bagaimana digitalisasi accounting di saat ini itu sangat berperan besar. Dan bagaimana teman-teman bisa mengantisipasinya nanti akan disampaikan oleh teman-teman Deskera. Jadi nanti teman-teman silakan ikuti acaranya, semoga nanti bermanfaat ya. Nanti acaranya kita limit sampai jam 12 teman-teman. Jadi nanti teman-teman tidak perlu khawatir acaranya sampai sore ya. Kita sampai jam 12 selesai, kita usahakan materi disingkat sebaik mungkin dan diperbanyak diskusinya. Jadi teman-teman nanti jika ada pertanyaan ya untuk materi yang disampaikan, bisa nanti tulis via chat. Sebenarnya kita mau via raise hand itu, tapi karena pesertanya 900 sekian, saya mau ngecek raise hand siapa yang duluan tuh bingung. Jadi teman-teman nanti bisa langsung ketikkan pertanyaannya, nanti yang bertanya terlebih dahulu yang teman-teman bacakan dan saya bacakan, begitu. Nah, untuk masalah nanti diskusinya terkait pertanyaan yang disampaikan, nanti kita bisa unmute yang bertanya ataupun yang mau diskusi bisa raise hand, begitu. Nah, untuk pertanyaan via chat, untuk diskusi bisa resen. Jadi begitu intinya, Bapak Ibu-Ibu. Nah, untuk ini kan kita sambil menunggu nih, sambil menunggu peserta yang lain hadir. Ini masih 200 yang hadir dari 900 yang terdaftar. Jam 9.15 kita mulai, walaupun belum terpenuhi 900 ya. Karena kita juga tidak mau acara kita molor. Jadi nanti jam 9.15 kita mulai untuk acaranya agar bisa sesuai dengan target acaranya selesai. Nah, ini ternyata sangat banyak Bapak Ibu-Ibu ya yang ikut. Nah, ini dari database saya itu dari banyak instansi tadi yang tulis di chat juga banyak ya. Ada yang dari BPK, BPK dari kampus-kampus ternama juga banyak sekali nih.
dari akademi, dari kantor akuntan publik juga banyak, dari ujung Bali sampai Sumatera ini ada, Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke dipersatukan di webinar kita kali ini. Luar biasa sekali. Semangat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk belajar akuntansi syariah ini. Ya, jadi mungkin teman-teman kan tadi pas mendaftar ini kan wajib follow nih, wajib follow Instagram Piranha Smart Center. Mungkin sebagian kan belum ada yang pernah mendengar apa itu Piranha Smart Center. Nah, jadi Piranha Smart Center ini memang lembaga kursus di bidang akuntansi dan perpajakan, teman-teman. Nah, tapi kami selain itu memberikan kursus kepada teman-teman, itu kan kursus adalah operasional kami, aktivitas utama kami. Tapi selain aktivitas utama kita itu ada bahasanya aktivitas pengabdian, teman-teman. Nah, aktivitas pengabdian itu, nah ini melaksanakan webinar tanpa dipungut biaya ke teman-teman semua itu adalah bentuk pengabdian kami tentang ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan. Nah, jadi untuk aktivitas utama kami, mungkin teman-teman yang kepo nih, apa emang aktivitas utama kami? Nah, itu salah satu senjata utama kami yang paling kita concern adalah PSC Brevet. Nah, karena ini merupakan produk yang kami banggakan. Kenapa? Karena ini adalah brevet pertama yang berbasis online, berbasis web di Indonesia. Kalau online, video di aplikasi itu banyak. Tapi yang berbasis web itu hanya kita. Jadi teman-teman untuk bisa belajar brevet tidak perlu mendownload aplikasi ataupun harus hadir ke kelas secara manual tatap muka. Apalagi sekarang masa pandemi ya, kan tidak boleh tuh berkerumun. Nah, ini sangat ideal untuk belajar brevet via website. Karena di website itu nanti kita sediakan banyak video tentang perpajakan, brevet perpajakan dari brevet A sampai brevet B. Nah, sobat cukup bayar sekali untuk menjadi member, itu akses video selamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak kami ada masa aktif member 1 bulan, 1 tahun, tidak ada. Jadi kalaupun sudah menjadi member, 1 tahun belajar, sudah hafal, tahun depan lupa tiba-tiba materinya, tidak perlu khawatir, tetap bisa akses videonya. Nah, jadi di situ juga banyak latihan soal, dan video itu tentunya karena perpajakan ini dinamis ya, teman-teman. Kita itu akan selalu update materinya. Jadi tidak perlu khawatir, walaupun sudah lama, materinya sudah tidak berlaku lagi, tidak perlu khawatir. Nah, selain kursus itu nanti juga ada ujiannya. Nah, ujian itu nanti member yang sudah lolos ujian brevetnya akan tentunya mendapatkan sertifikat dari kami. Kita buka 2 pilihan sih sebenarnya bundling, karena kita juga bekerja sama dengan LSP, TA, Teknisi Akuntansi, yang juga bekerja sama dengan BNSP, LSPTA ini, sehingga nanti kita ada 2 ujian pilihan untuk teman-teman. Ujian yang internal dari kami, nanti sertifikatnya internal dari kami, sertifikat brevetnya, dan yang kedua adalah ujian dari LSPTA. Nah, untuk teman-teman yang biasanya untuk melengkapkan profilnya ya, untuk sertifikatnya diterima secara nasional ya, ini ujian yang dari LSP ini, sertifikatnya nanti langsung dikeluarkan oleh BNSP. Nah, jadi tidak perlu khawatir ketika nanti melamar pekerjaan, sertifikat kami itu sudah disertifikasi oleh BNSP. Jadi tidak perlu khawatir walaupun brevet kami terjangkau, tapi brevetnya tidak abal-abal. Karena kita juga sudah ada hak cipta. Ya, takutnya kan pandangan teman-teman karena murah, jangan-jangan ini brevet apa ini? Tidak perlu khawatir. Kita sudah persiapkan kualitas brevet kami, karena kita berbasis teknologi sehingga biaya tatap muka itu bisa kita tekan hingga brevet kami terjangkau. Nah, jadi untuk teman-teman nih, karena berhubung ini berkumpul dari Sabang sampai Merauke ini, silakan, karena brevet berbasis web ini tidak membatasi teman-teman dari manapun bisa belajar brevet di website kami. Nah, begitu. Nah, mohon maaf ya, ini saya isi waktu perkenalan PSC agar teman-teman tahu nih, PSC yang menyelenggarakan itu siapa. Daripada saya diam kan ya, nanti ngantuk tertidur. Acara belum mulai tertidur. Ini 3 menit lagi kita tunggu, sudah 292 peserta yang masuk. Tapi nanti kalau ada peserta yang nyusul kita tetap accept ya,
karena sudah takutnya masih ada macet atau apa ya, tidak ada yang tahu. Nah, untuk kita juga untuk acara ini bekerja sama dengan Deskera, teman-teman. Nah, itu jika ada yang sudah mendengar Deskera, ini merupakan aplikasi accounting berbasis cloud. Nah, ini juga sangat bermanfaat di era digital saat ini, teman-teman. Karena sekarang memang sangat, tadi di video juga ditampilkan bahwa kebanyakan perusahaan memang banyak mengalami kendala di aktivitas manual mereka, pencatatan manual mereka. Jadi masih harus mencatat secara manual, baik itu akuntansinya ataupun administrasi di perusahaan tersebut. Nah, Deskera ini langsung menawarkan bagaimana kita perusahaan tidak melakukan aktivitas manual tadi lagi, tapi semuanya langsung bisa dilakukan di aplikasi Deskera, baik itu accounting, CRM, ataupun dan lain-lain. Nah, itu banyak fiturnya, nanti juga akan dikenalkan jika teman-teman penasaran. Karena nanti Deskera ini juga ada giveaway, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang nanti ikut pada saat sesi Deskera, itu nanti ada giveaway untuk trial dan pendidikannya, bagaimana menggunakan Deskera. Nah, jadi banyak giveaway, jadi tenang, kalaupun gratis ini banyak giveaway-nya. Jadi jangan sampai menyesal ikut webinar kita kali ini. Nah, 1 menit lagi kita akan mulai. Juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Mr. Hamsi Reddy selaku pihak yang kami undang dari Deskera yang nanti akan memberikan sambutan sebelum acara ini dimulai. Dan juga nanti ada sambutan sebentar juga dari Bapak Adi Darmawan selaku Direktur Utama kami. Nah, ini sudah jam 9.15. Kita akan langsung mulai ya. Mr. Hamsi Reddy. Ya, halo Pak. Thank you, Mr. for attending our webinar today. Yes. I will give the time for you. Please, Okay. The time is yours, Mr. Thank you so much, Echo. Thank you for having us. I think the team, Verly and team have worked very hard to put this together. Terima kasih semuanya. Pagi, right? Sharia banking is something which has been, I would say Indonesia is one of the forefront to set up the accounting standards for Sharia, right? It started off as early as the 14th century when the traders from the Middle East were trying to go to China via Sumatra, right? So trading started from way back in the 14th century, then the Dutch came, and then has been a lot more Islamic state, and being the largest country with Islamic population, I believe Indonesia should be the ones to innovate, to set the right standards, right, to interpret it the right way, and to use digital tools. And you, as I think ini ada banyak students, right? So I think you as mahasiswa, if you can think of the right ways to implement this, I believe then Indonesia will become the global standards of how to do this, how to follow the right accounting practice, right? See, ultimately, we as Deskera, so we are we're a 10-year-old company born in Singapore, and we've been in Southeast Asia for more than 10 years, right? Singapore, Malaysia, Indonesia is our main countries, and you know that both Malaysia and Indonesia have a high amount of Islamic population, right? So yeah, I think, and our endeavor from Deskera is to help you manage your business a lot better, right? So yeah, thanks Echo, and thanks Pak Adi Darmawan for choosing the topic. While I think it's a great topic, and as well as inviting us to be part of your seminar. So I think it's something for all of us to learn, and for all the anak-anak as well to learn from you. Thank you. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Hamsi Reddy. Okay.
Untuk sambutan selanjutnya ini juga akan disampaikan oleh Bapak Adi Darmawan Ervanto ya, selaku Direktur Utama PT Piranha Multitalenta atau Piranha Smart Center. Nah, kepada waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Adi Darmawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian. Oke, kami sudah diperkenalkan oleh Mas Eko tadi. Piranha Smart Center itu apa? Ya, kami adalah lembaga pendidikan dan kami berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan ini dengan basis teknologi dan tentunya terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, kami perkenalkan program webinar kami. Kami akan adakan ini dalam rangka sharing pengetahuan dan pengalaman kepada seluruh follower kami ataupun yang bukan follower silakan ikut. Kita akan adakan rutin ini setiap 2 minggu dalam rangka ya, pengembangan ataupun diseminasi ya tentang ilmu pengetahuan yang ada saat ini, khususnya di bidang bisnis dan manajemen, tentunya akuntansi ini ya. Oke, kemudian seperti diperkenalkan oleh Mas Eko tadi, kami mengembangkan produk ini produk kami yang baru kami luncurkan beberapa bulan ini, yaitu PSCE Brevet gitu ya. Produk ini sudah, bukan produk ya, program ya kok produk ya. Program kami ini sudah kami peroleh hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saudara sekalian yang sudah mengikuti program kami yang ada di acara webinar ini, jangan ragu, ini bukan produk yang abal-abal gitu ya. Pengakuan sudah ada dari Kementerian Hukum dan HAM terkait program kami. Oke, kemudian untuk masalah kompetensi, kami bekerja sama dengan LSP Teknisi Akuntansi untuk pelaksanaan uji kompetensi untuk siswa kami di Piranha Smart Center yang akan kami adakan utamanya di beberapa kota tempat sentral-sentral mahasiswa kami, siswa kami itu berada, gitu ya. Jadi jangan khawatir, misalnya Bapak Ibu ada yang dikatakan misalnya di Palembang, gitu ya. Misalnya di sana ada siswa kami jumlahnya 30 atau 50. Kami bisa adakan uji kompetensi di Bapak Ibu. Bahkan kami akan untuk kita ada program tatap muka kalau memungkinkan oleh kondisi ini ya, kita akan adakan secara eksklusif di sana. Untuk teman-teman dari himpunan mahasiswa yang mungkin ada di sini, yang sudah follow Instagram kami bisa melakukan kerjasama. Kami akan support kegiatan teman-teman di himpunan mahasiswa, utamanya di akuntansi ataupun di jurusan bisnis yang lain, untuk bisa kita kembangkan bersama program-program yang ada di himpunan teman-teman sekalian. Oke, saya rasa nggak perlu panjang lebar dari saya karena Pak Zaki sudah siap. Oke, tetap follow Instagram kami, dapatkan info-info terbaru terkait program-program dan apa-apa tentang Piranha Smart Center. Oke, terima kasih. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Darmawan Ervanto serta pihak dari Deskera, Mr. Reddy ya. Nah, ini kolaborasi yang luar biasa ya. Bapak Adi yang dari Indonesia serta Mr. Samsi Reddy dari India. Semoga kerjasama ini bisa tetap berlanjut untuk kebaikan kita bersama. Dan itu untuk sesi sambutan. Kita akan mulai sesi materinya itu jam 9.30, teman-teman. Nah, ini masih ada waktu. Nah, nanti sebelum mulai, saya ingatkan kembali untuk nanti teman-teman yang baru hadir, untuk jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan via chat
agar nanti kita bisa mengetahui mana yang perlu kita prioritaskan terlebih dahulu pertanyaannya. Karena kalau 900 ini kan masih 300. Tahu ini apakah 900 yang terdaftar itu login join semua atau bagaimana? Tapi setidaknya dengan peserta yang sebanyak ini, jika semuanya bertanya semua kan repot, tidak bisa dijawab semua. Nah, jadi perlu kita prioritaskan yang bertanya terlebih dahulu, maka itu yang kita jawab terlebih dahulu. Nah, maka itu, nanti jika ada pertanyaan, langsung bisa diketikkan via chat. Nanti kita jawab berdasarkan siapa yang bertanya terlebih dahulu. Karena nanti untuk masing-masing materi, kita perbanyak sesi diskusinya. Takutnya kalau hanya sesi penyampaian materi, teman-teman ngantuk. Karena lebih enak itu berdiskusi katanya. Nah, kalau misalkan ingin berdiskusi terkait pertanyaan yang ditanyakan, misalkan yang bertanya si A, ternyata si A setelah dijawab masih kurang, bisa raise hand. Nanti bisa di-unmute oleh panitia untuk bisa diskusikan terkait masalah topik yang dipertanyakan. Atau mungkin si B juga mau menyanggah ataupun menambahkan, juga bisa raise hand. Nanti diskusinya terbuka lah sampai batas waktu. Karena tadi nanti diskusi kita kasih waktu 30 menit ya. Ingin ngasih diskusi 2 jam gitu, tapi kan nanti kita selesai sore. Jadi mending diskusi 30 menit, nanti diskusi lain topik di webinar yang selanjutnya. Nah, begitu ya. 9, ini sambil nunggu ya. 6 menit lagi kita akan mulai acaranya. Materi pertama yakni tentang akuntansi syariah, akuntansi dan keuangan syariah. Haruskah sekarang menggunakan atau menerapkan akuntansi syariah? Apa perbedaannya dengan akuntansi keuangan yang konvensional? Nah, itu nanti juga akan dikupas tuntas. Nah, untuk teman-teman ini kan untuk sebenarnya kita itu berencana untuk mengupas tuntas semua tentang akuntansi syariah secara mendalam dari akar ke ujung daunnya. Tapi akan tetapi kan waktunya itu terbatas, teman-teman. Jadi kita itu nanti berencana jika memang antusias teman-teman terkait akuntansi keuangan syariah ini, yang menurut saya masih materinya dasar ya, untuk pengenalan saja untuk yang ini. Nanti itu ada materi advance-nya yang akan kita bahas di masterclass, akuntansi syariah masterclass. Nah, jadi kalau nanti teman-teman berminat, bisa ikut masterclass itu untuk membahas dari awal sampai akhir. Nanti ada sesi tersendiri untuk masterclass itu. Jadi nanti materinya pun sangat banyak ya yang dibahas, mulai dari ini banyak dari kerangka dasar penyusunan maupun penyajian laporanku bagaimana akuntansi bagi hasil, mudharabah, musyarakah, atau akuntansi ijarah. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan ya, karena saya bukan orang akuntansi syariah. Takutnya saya salah terus diprotes. Ya, nanti juga ada transaksi akad salam, akad penunjang lembaga keuangan syariah. Nah, karena tadi saya lihat pesertanya juga banyak yang dari lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah, ini juga bisa dijadikan momen nanti mungkin dari pihak-pihak lembaga keuangan syariah ingin memperdalam tentang akuntansi syariah dengan Bapak Zaki, nanti bisa ikut kelas masterclass itu untuk mengupas tuntas tentang akuntansi syariah. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Mas Eko untuk mendapatkan materinya gimana Mas Eko nanti Mas Eko? Oh, untuk materi nanti akan di-share ketika acara selesai, Pak Selamat. Nah, ya, jadi Mas nanti Eko, ya. materi dari kedua materi akan kami share saat acara sudah selesai. Begitu. Oke, monggo. Terima kasih Mas Eko. Oh, nggih, Pak Selamat. Sami-sami. -335.
syariah. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Oh, sudah muncul. Nah, ini kurikulum vitae dari pemateri pertama kita kali ini. Bapak Ahmad Zaki, SE, MSA, AK, SAS, CMA, CA, ASCA, CPA. Panjang sekali ya, luar biasa. Ini mungkin nanti bisa jadi berapa bait puisi nih kalau di karena beliau memang bukan orang sembarangan ya, beliau memang orang hebat, terutama di akuntansi syariah. Nah, beliau lahir di Malang. Nah, beliau merupakan alumni S1 Akuntansi Universitas Brawijaya pada tahun 2007. Tahun 2008 lulus pendidikan profesi akuntansi di Universitas Brawijaya dan 2010 lulus magister akuntansi juga di Universitas Brawijaya dan 2019 hingga sekarang beliau masih proses menyelesaikan program doktor ilmu akuntansi di FEB Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau juga merupakan dosen tetap di FEB UB, jurusan akuntansi, dan juga merupakan komisaris ya di PT Piranha Multitalenta kami ini. Beliau komisaris kami dan juga merupakan anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah DSAS. Jadi segala ucapannya itu sudah sesuai dengan standar akuntansi syariah. Jadi teman-teman tidak perlu mempertanyakan lagi ya. Luar biasa beliau. Pengurus juga mengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia IAI Kompartemen Akuntansi Syariah. Juga pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia IAI Kompartemen Akuntan Pendidik. Beliau juga merupakan pengurus sekaligus tim ahli Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Syariah Wilayah Jawa Timur dan juga pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah Jawa Timur. Dan juga beliau Chief of Syariah Accounting di Yubico. Sertifikasi profesi tadi yang gelarnya banyak, nah ini penjelasannya. SAS tadi itu sertifikasi akuntansi syariah dari IAI. Serta CMA, Certified Management Accountant, CMA dari Australia. Chartered Accountant, CA dari Ikatan Akuntan Indonesia, Accredited Supply Chain Analyst. Saya bacanya sampai ke seleo-seleo lidah saya. ASCA, American Academy, Certified Public Accountant of Indonesia, CPA, dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Sangat banyak sekali sertifikasi profesi yang sudah dijalani oleh beliau. Nah, untuk materi yang disampaikan, mungkin langsung bisa saya ini dulu, stop dulu share screen-nya. Nah, untuk selanjutnya, untuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Zaki, Bapak Ahmad Zaki sudah ada di Zoom ya? Oh, sudah, beliau sudah ada. Nah, kepada Bapak Ahmad Zaki, waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Ahmad Zaki, monggo. Ya, terima kasih Mas Eko. Ini saya share screen ya. Ya, monggo Pak Zaki bisa share screen. Oke, sudah kelihatan Bapak Zaki? Sudah terlihat ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, syukur alhamdulillah ya di kesempatan pagi hari ini luar biasa pesertanya, saya juga tidak menyangka gitu ya. Ternyata antusias sekali. Biasanya kami di syariah ini relatif tidak terlalu atau kurang peminatnya, tapi ini Masya Allah pesertanya sampai saya dapat info
sebanyak itu tadi dari Mas Eko dan teman-teman di PSC. Semoga nanti bisa hadir semua ya. Saat ini sudah posisi di 350. Semoga juga nanti lancar ya, karena semakin banyak biasanya crowded ya, dan semoga kita sampai selesai nanti lancar. Dan mengingat antusiasmenya, saya coba nanti mengantar saja ya, posisinya mengantar. Semoga kita akan lebih banyak berdiskusi ya Mas Eko ya, dan rekan-rekan semua. Saya lihat tadi pesertanya rupanya tidak hanya dari mahasiswa juga, beberapa saya lihat ada rekan-rekan mahasiswa di Pasca di Brawijaya yang juga rekan diskusi saya ini. Jadi jadi ya nanti bisa saling sharing ya. Kita memang modelnya kan saya lebih suka ini nyebutnya smart discussion series ya, smart discussion series ya. Jadi cocok lah kan di Piranha Smart Center, jadi semuanya kan sobat-sobat smart ya. Jadi ya kita coba berdiskusi tentang akuntansi syariah. Saya ambil judul agak menggelitik sedikit ya, karena ini memang sifatnya mengantarkan, harapannya itu menimbulkan rasa penasaran, menimbulkan atau muncul sedikit pertanyaan selanjutnya. Jadi ibaratnya keluar dari sini muncul kebingungan yang ingin dijawab berikutnya itu. Jadi keluar kelas keluar acara ini jangan berharap langsung ahli ya. Harapannya adalah bingung untuk mencari jawaban selanjutnya gitu. Nah, itu nanti akan memacu kita semua. Ya judulnya agak menantang ya, akuntansi, dannya dalam kurung itu karena memang kita bisa masuk memang akuntansi keuangan atau memang dan keuangan syariah itu sendiri, kan ini dua hal yang berbeda. Saya ingin coba nanti tunjukkan. Kalau yang saya merahi itu apakah haruskah? Itu kan tanda tanya ini. Ini bagi akademisi, terutama untuk kalau di lembaga pendidikan tinggi, atau terutama untuk yang teman-teman di yang latar belakangnya akuntansi ya, saya lebih suka itu menyebutnya sudah keharusan. Gitu ya. Jadi istilahnya kolu ndak kolu ya harus kolu gitu ya, mau ndak mau ya harus mau gitu ya. Jadi ini poin pentingnya di sini gitu ya. Jadi kenapa? Nanti ini sambil kita lihat kondisinya dibangun kerangkanya, bahkan tadi kan ada SAS itu ya, sertifikasi akuntansi syariah gitu ya. Nah itu jelas-jelas sudah menunjukkan ada perubahan di situ. Yang dulunya akuntansi syariah itu eksklusif hanya teman-teman yang bahasnya akuntansi syariah, namun seiring waktu akuntansi syariah itu tidak bisa berdiri sendiri, bagian dari akuntansi keuangan. Sehingga nanti teman-teman juga mau tidak mau harus join dengan akuntansi keuangan. Maka tidak heran kalau di tempat saya nih di akuntansi di Brawijaya itu wajib hukum gitu ya. Jadi anak akuntansi wajib menempuh mata kuliah akuntansi syariah. Awalnya heboh ini pasti ada kehebohan, tapi setelah mendalami makin mengerti ternyata memang tidak bisa dilepaskan dari sana. Baik, kita mau bahas apa ini hari ini? Nah sekarang biasanya itu kalau mau penasaran atau mau tahu lebih dalam itu kita harus kenal dulu. Nah kenalnya karena kita ini pengenalan tentang keuangan syariah, saya ingin mengajaknya kenalannya itu di dua bagian yang ini. Yang pertama itu berkaitan dengan gambaran dulu kan, kalau untuk tahu itu kan tahu bungkusnya dulu supaya penasaran, setelah itu diintip sedikit gitu. Nah kalau sudah diintip baru kita bisa kenal lebih dalam. Setelah kenal terserah mau dilanjut atau mau berpindah ke lain hati gitu ya. Tapi saya yakin ini ilmu yang tidak akan bisa lepas dari kehidupan Anda gitu ya, apapun agama Anda gitu ya. Jadi tidak, nanti ada diskusi menarik bahwa apakah ini harus muslim untuk bisa mengerti akuntansi syariah gitu ya. Nah itu di situ. Jadi yang pertama nanti kita bicara kondisi keuangan syariah kita, kemudian kenalan dengan sistem keuangan syariah di Indonesia, baru kita masuk di akuntansi syariah gitu ya, apa itu. Nah kemudian apa yang membuat dia beda dengan akuntansi konvensional itu, dan kenapa saya harus belajar akuntansi syariah, itu bahasan-bahasan kita. Sekarang masuk saja, kita lihat di kondisi keuangan syariah kita. Ini kita mundur 20 tahun yang lalu sebenarnya. 20 tahun yang lalu kita berharap di tahun 2000 itu industri keuangan syariah kita itu ada di 5%. Nah, gitu ya, ada di keuangan ya ada di 5%. Terutama di perbankannya. Perbankannya ada di 5% untuk kapitalisasinya. Tapi baru bisa tercapai itu justru di sekitar tahun 2016 sampai 2017-an. Itu baru bisa tercapai angka 5%-an gitu. Sehingga ada apa dengan 17 tahun itu? Oh, nunggu Sweet 17 dulu baru bisa tercapai ya. Mungkin
Mungkin itu juga bisa pertimbangan. Nah, sekarang yang saya punya statistiknya itu yang di keuangan ya, tapi mohon teman-teman nanti memahami kita keuangan industri syariah itu tidak hanya di keuangan, kita juga punya koperasi. Koperasi mau sebut dirinya, saya sering ya mau sebut dirinya syariah atau ada yang bilang-bilang syariah atau tidak, sebenarnya selama dia buang sistem simpan pinjamnya nanti dia bisa masuk di dalam kelompok syariah gitu, the real syariah walaupun tanpa sebut syariahnya. Kemudian nanti ada rumah sakit syariah, ini kan juga mulai ramai. Kemudian hotel syariah, pariwisata halal, itu kan juga ya roda bisnis ya, gitu ya. Dan dia tidak selalu harus ada kata-kata syariahnya. Nah, ini yang menarik ya. Semoga yang terakhir nanti harapan saya tidak ada panti pijat syariah gitu ya. Ini agak bahaya nanti. Nah, seperti apa gambaran keuangan kita? Kita alhamdulillah ya di tahun 2020 ini, walaupun kondisi pandemi ini, kalau data per Maret, kita posisinya ada di 8,98 atau boleh disebut 9% ya, market share keuangan syariah. Kecil kalau dibanding negara tetangga kita gitu ya. Tapi potensinya kita harusnya lebih besar gitu. Potensinya kita harus lebih besar, tapi banyak nanti permasalahan di sana gitu. Nah, ini kalau teman-teman akademisi ini celah riset. Kenapa ya demikian? Mempertanyakan kenapa itu sudah menarik. Mau dilihat dari sisi kepatuhan syariahnya, mau dilihat dari sisi kelengkapan regulasinya, masuk semua. Bahkan teman-teman hukum masuk, teman-teman akuntansi masuk, teman-teman keuangan masuk, bisa masuk semua. Nah, perbankan kita posisinya ada di angka ini. Kita sudah mencapai 5,99%. Dan ini alhamdulillah sudah ada peningkatan. Kita apresiasi teman-teman dari Aceh misalkan, itu yang mensyariahkan semua bank umum daerahnya gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi unit usaha syariah di sana. Semua dihajar menjadi bank syariah, bank umum syariahnya gitu. Nah, nanti di tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang tentang perbankan syariah nomor 1 tahun 2008. Nah, itu kan tahun 2023 adalah deadline untuk semua berubah menjadi bank umum syariah atau hilang yang unit-unit usaha syariah. Sehingga nanti kapitalisasi kita menjadi bisa lebih besar. Nah, ini bentuk keuangan syariah yang ada di kita. Kalau kita perhatikan, itu ada potensi yang luar biasa di sini, di suku negara ini. Kita lihat banyak proyek-proyek negara didanai oleh suku. Nah, suku ini apa-apa sama dengan obligasi syariah. Nah, itu nanti kita diskusikan, tapi mungkin secara detail di masterclass ya. Tapi setidaknya syariah itu sangat luas, gitu, sangat potensial. Gitu. Dan teman-teman dari latar belakang pendidikan apapun bisa masuk. Bahkan di sini dan di perbankan ini, kalau menurut saya, ini tidak harus teman-teman keuangan saja. Keuangan itu bisa akuntansi, manajemen, bisnis gitu ya. Tidak hanya di situ. Teman-teman dari berbagai sektor, bahkan pertanian, teknik, itu sebenarnya sangat dibutuhkan di sektor ini sebenarnya. Tapi bangunan industri kita kan masih mirip perbankan saja, gitu. Mirip bank konvensional sehingga modelnya masih sifatnya murni pembiayaan. Nah, ini nanti ke depan tantangan seperti apa potensi yang atau peluang untuk bisa kita garap di sana. Nah, sementara ini dan yang menarik di syariah ini mungkin clue atau informasi, suku pertama di kita di Indonesia itu sukunya adalah suku korporasi justru. Dan tahun 2002 itu yang menerbitkan suku pertama bukan lembaga syariah gitu justru, bukan yang ada embel-embelnya syariah, tapi dia di telekomunikasi, gitu. Ya, tepatnya di Indosat ya, karena tidak ada kan ceritanya Indosat syariah. Kalau kita telepon, halo, assalamualaikum beb, gitu terus putus tutut, mohon maaf Anda tidak syariah, kan tidak mungkin gitu. Jadi kan tidak bisa, sehingga itu adalah bentuk. Nah, ini menarik. Nanti kalau saya konven nerbitkan syariah terus gimana? Butuh perlakuan akuntansinya gimana? Pelaporannya gimana? Nah, itu butuh, sehingga berkembanglah akuntansi syariah itu. Itu gambaran. Dari sini sudah kelihatan pentingnya akuntansi syariah. Dan itu teman-teman akuntansi konvensional ya, yang umum ya, juga butuh akhirnya untuk memahami itu. Terus auditornya gimana? Kan butuh juga. Gitu. Nah, jadi ini peluang juga dan juga menjawab pertanyaan merah tadi, haruskah kita belajar akuntansi syariah? Nah, ini kondisi kita ya. Kondisi kita masih punya 14 bank umum syariah. Ini jadi benar-benar dia secara badan hukum dia sebagai bank ya, berdiri bank. Jadi artinya berdiri sendiri sebagai lembaga keuangan syariah. Sedangkan unit usaha syariah itu adalah
lembaga keuangan atau banknya, kalau bank ya, dia nempel di induknya yang konven. Jadi konven punya layanan syariah. Nah, itu disebut unit usaha. Kondisi kita seperti ini. Nah, kemudian BPR-nya ada 163 BPR. Dia masuk bank ya. Jadi yang masuk bank itu bank umum dan unit usaha serta BPR. Nah, BPR itu panjangannya yang pembiayaan ya, bukan perkreditan. Karena beda antara biaya dengan kredit. Kalau disamakan nanti jadinya biayaan gitu ya. Nah, itu. Next. Nah, sekarang ini kita mengantarkan untuk kita kenal. Kalau tak kenal maka tak sayang, katanya begitu. Kalau sudah sayang, maka pasti Anda akan merindukannya dan akan terus untuk berjalan gitu ya, atau belajar gitu. Nah, saya sebut ini Alkisah ya. Karena awalnya itu saya sering bercanda, ini tahun 2007, 2008 saya sebut, ini semoga hanya jadi dongeng saja, khayalan saya. Kemudian penasaran riset gitu ya. Kemudian riset ternyata menjadi fakta. Berarti kan itu kondisi ada di dalam. Tapi saya berdoa, fakta ini tidak berulang untuk menjadi realita. Karena kalau sampai jadi realita, wah ini agak susah. Di akademik nanti juga agak repot. Kalau terus-terusan fakta berulang, nanti dia tarik jadi teori, jadi realita kan, jadi teorinya nanti berbeda dengan realitanya, wah ini juga agak problem gitu. Nah, seperti apa gitu? Ini yang fakta yang paling sering. Banyak orang bilang, alah sama aja kok, cuma bedanya syariah. Tadi kan saya sindir, dan jangan nanti mandi pijat syariah. Nah, ini kan jadi orang jadi penasaran. Terus yang lebih ekstrim, naudzubillah ya, jangan. Ya boleh, karena khusus laki-laki kan, untuk orang yang fisioterapis gitu ya. Jangan yang aneh-aneh gitu ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan ini yang cukup membuat ada orang yang jadi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ada orang yang ekstrim kanan, ekstrim kiri ya. Kalau yang ekstrim atau mungkin terlalu hati-hati atau terlalu khawatir, sehingga muncul seperti ini. Berarti kalau tidak ada syariahnya dia tidak halal. Wah, ini yang agak mengkhawatirkan. Gitu. Aduh, kenapa dikunci stang sih? Nah, ini kadang-kala kita harus perlu hati-hati. Tidak semua hal yang tidak ada kata-kata syariahnya ya, atau dia pasti tidak syar'i. Maaf ya, misalkan pecel gitu ya. Saya ambil contoh pecel. Tidak perlu menyebut pecel syariah. Warung pecel syariah itu tidak perlu, karena secara umum dia sudah secara dohirnya dia sudah bentuknya pasti sudah halal gitu ya. Karena halal yang bersifat muamalah itu hukum asalnya adalah halal sampai ada yang melarangnya. Berarti kita harus hati-hati. Tidak semua yang tidak ada labelnya itu pasti dia tidak halal. Gitu. Air mineral gitu. Itu dasar airnya sudah halal gitu. Tapi kenapa kok masih harus disertifikasi? Bisa jadi itu karena regulasi gitu ya, dan ini kondisi-kondisi yang perlu kita paham. Sehingga nanti kita harus sangat berkaitan erat kalau berurusan bisnis, dan di Indonesia kita lihat nanti kerangka sistem keuangannya seperti apa, sehingga nanti kita bisa paham. Nah, ini banyak keluhan-keluhan yang bukan keluhan. Kenapa, Mas? Statement yang sering muncul di Gini aja. Lupa aku. Terlanjur. Misalkan yang paling banyak kalau pertanyaan, apakah syariah itu sama dengan konvensional? Ini pertanyaan aslinya begitu. Ada yang jawab itu beda Mas, cuma beda di tanda tangan akad. Ini ada risetnya, saya punya bimbingan, ada publikasinya terkait ini. Kemudian bedanya cuma pakai Bismillah, Pak. Wah, kalau seperti ini Luca Pacioli juga syariah berarti ya. In the name of God gitu ya, terus dia nulis gitu. Nah, ini gawat ini kalau sebatas gitu. Terus kemudian ini yang juga menarik ini gitu. Beda Mas, pas saya masuk disambut Assalamualaikum gitu ya. Nah, kalau yang benar-benar memperhatikan aspek itu, seharusnya setelah dia jawab Waalaikumsalam, dia astagfirullah. Kenapa? Yang dilihat cantik-cantik gitu di depan situ kan. Biasanya begitu ya, Pak Satpam membuka, Assalamualaikum, lihatnya pasti seger-seger. Nah, ini kan juga bukan di situ berarti ukurannya. Kalau ukuran dohir yang terlihat tampak saja, yang tampak-tampak, wah ini kan berarti formnya nanti. Padahal kan kita juga harus lihat substansinya. Ini lagi ada yang PSK kita lebih kapitalis dari kapitalisme. Wah, ini butuh satu sesi sendiri untuk membahas ini. Tapi nanti pelan-pelan akan terjawab seperti apa bangunan konstruksi syariah kita. Namun poin pentingnya kita perlu pahami bahwa Islam itu wasit ya, pertengahan ya. Jadi
dia tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Maksudnya tidak 100% mendewakan harta ya, yang menjadi sangat kapitalis, atau dia menjadi sangat sosialis. Islam itu mengenal ihsan, yang mengutamakan orang lain di atas kepentingan kita gitu ya, tapi juga menghargai hak-hak milik kita, sehingga pribadi dan sosial itu dijaga seimbang. Nah, itulah Islam itu kan memang pertengahan, sehingga kita tidak bisa langsung serta-merta wah kapitalisme gitu. Nah, itu tidak syar'i misalkan gitu. Nah, kalau seperti itu kan juga salah nih kita. Ya. Kemudian kalau begitu perlu kita kenal seperti apa. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan, bahwa di kita bangunannya tidak seperti di Timur Tengah yang baru lahir Anda sudah di lingkungan syariah ya, Timur Tengah tertentu ya, tidak semua Timur Tengah begitu. Anda di Libanon tidak begitu gitu ya. Libanon juga beda dengan mirip-mirip dengan di kita nanti. Tapi di beberapa negara yang, kalau misalkan kita ambil contoh yang sering kali jadikan rujukan, di Saudi misalkan, di Kuwait gitu. Nah, itu yang model-modelnya sudah dari lahir dia sudah ada seperti bangunan syariah. Kalau di Indonesia kan tidak seperti itu. Kita berangkat dari konvensional. Jadi yang ada dulu, dari yang ada disaring. Nah, disaring mana-mana yang sesuai prinsip syariah atau tidak. Nah, itu sederhananya seperti itu. Jadi siapa yang nyaring di Indonesia ada ini? Ada namanya DSN MUI. Ini beda dengan MUI, fatwa MUI biasa ya. Kalau di DSN itu ada beberapa unsur, termasuk unsur praktisi dan ini. Jadi mujtahidnya atau orang yang beristihadnya itu tidak murni dari Pak Yai saja. Dan di dalamnya juga ada praktisi-praktisi yang mampu memenuhi syarat. Nah, gitu. Nah, kebetulan saya di DSAS kenal bersama beberapa orang-orang yang ada di SN secara kapasitas memang luar biasa mengerti ilmu syar'i, juga beliaunya mengerti tentang keuangan, sehingga dalam hal mengambil fatwa itu tidak sembarangan, sehingga kita tidak bisa serta-merta seenaknya menyatakan bahwa tidak syar'i, padahal direkomendasi oleh MUI. Wah, siapa kita? Gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Nah, ini modelnya adalah model sistem keuangan syariah. Model ini juga diadopsi dengan bagaimana akuntansi kita. Kita harus akui kita tidak bangun dari kerangka yang benar-benar syariah gitu ya. Purely dari kita bangun dari awal gitu tidak, tapi dari kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang konven. Kita saring di sini. Saringannya dengan apa? Dengan fatwa DSN MUI. Loh, kok pakai fatwa? Siapa yang merintahkan? Yang merintahkan ini Undang-Undang nomor 21 tahun 2004 pasal 19 dan 20 itu memang mengarahkan ke lembaga fatwa sendiri yang menentukan. Sehingga muncullah nanti akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah ini pasti butuh standar. Nah, yang standarnya siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan kita punya sendiri, namanya Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS. Mirip seperti di DSAK, tapi ini bedanya khusus untuk yang syariah. Nah, perlu kita pahami bersama gitu, bahwa satu standar saja keluar ini, nanti akhir tahun ini mungkin sebulanan lagi akan keluar revisi PSAK 107. Itu salah satu tahapan nanti di dalam prosesnya itu, setelah benar-benar siap sebelum dipublis, itu kita mintakan rekomendasi ke sini lagi. Apakah ada yang tidak sesuai secara syar'i? Coba kita bayangkan, berarti sudah ada pihak yang menyatakan, terlepas kita setuju atau tidak dengan fatwa, karena ijtihad itu, terlepas fatwa itu setuju atau tidak, ya tetap kan itu kita tidak bisa mengatakan dia tidak syar'i atau syar'i, karena kita tidak punya kewenangan. Punya kewenangan memang lembaga yang diakui oleh negara ini. Nah, apapun itu kita anggap berarti PSAK kita sudah memenuhi fatwa-fatwa DSN MUI. Seperti itu, Nje. Nah, sekarang bagaimana dengan akuntansi syariah itu sendiri? Ini yang saya maksud tadi, bahwa kita, kalau ditanya apakah itu sama aja Pak dengan yang konven gitu. Nah, namanya akuntansi, kita, apalagi bangunan kita ya, apalagi ini muamalah gitu, urusan asalnya itu kan boleh semua sampai ada yang melarang. Maka terus bangunan di kita itu adalah yang konven dulu ditarik, mana yang tidak sesuai syariah dibuang, yang sesuai syariah tetap dipertahankan. Nah, secara definisi akuntansi ini umum gitu. Karena tool dia hanya alat saja. Ibarat pisau ya pisau saja.
Nah, nanti masalah akuntansi ini atau pisau tadi itu kalau dipakai untuk hal yang tidak benar, ya dia akan jadi tidak benar. Itu urusannya perilaku. Jadi kita kembalinya ke situ ya. Nah, akuntansi itu ini definisi yang paling umum digunakan. Jadi proses identifikasi, catat, kemudian diikhtisarkan untuk dilaporkan. Itu saja konsepnya. Loh, Kak, sama Pak dengan yang konven? Ya masih sama. Gitu. Bedanya di mana? Bedanya nanti pasti ada di sini. Nah, ini yang nanti menjadi kunci. Bahkan kalau saya sering sampaikan ke teman-teman di kelas itu ya, teman-teman di kelas itu, belajar akuntansi syariah itu, akuntansinya ya, jurnalnya, mirip pengantar akuntansi, malah susahan pengantar akuntansi. Tapi yang lebih complicated itu adalah diidentifikasi untuk sesuai prinsip syariah. Ini yang menjadi wah, saya bingung Pak, ini kalau bingung memahami ya udah ikut PSAK-nya saja. Di PSAK itu kan sudah dikonfirmasi dengan fatwanya. Tapi kan tidak asik ya kalau kita belajar hanya kenal kulitnya. Kita harus perlu belajar lebih dalam. Kenapa ya kok dia diakui? Berarti beda ini antara yang konven dengan syariah. Kalau konven pokoknya ada transaksi ya, berarti ada transaksi nih, ada nilai ekonomis, ada pertukaran nilai ekonomi, maka dia bisa catat. Kalau syariah, nah ini, walaupun ada pertukaran ekonomi, belum tentu dia bisa diakui sebagai milik kita. Misalkan begini, saya jual Homer, miras ya gitu ya. Produknya secara syariah itu tidak halal. Gitu, tidak halal. Maka setiap pendapatan atas transaksi ini kan tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Maka bagaimana ini pencatatannya? Nah ini nanti ada prosedur. Atau contoh lain nih, saya memberikan denda. Telat nih. Kalau di konven kan telat mengeluarkan surat sakti namanya promise atau wesel bayar. Gitu. Bahasa kerennya wesel bayar. Dengan di wesel bayar kan pasti ada sesuatu yang indah tapi sebenarnya tidak indah, bunga kan gitu. Atas penundaan itu dikasih bunga. Nah kalau dari situ kan nanti ada namanya pendapatan. Itu bisa dicatat. Kalau di syariah mungkin dia sebutnya denda lah. Gitu. Kalau Anda telat nggak bisa bayar kena denda. Gitu. Tapi karena Anda sengaja memang telatnya, tidak ingin menunda, sebenarnya mampu tapi tidak mau bayar, maka kena denda. Denda itu kan kita terima. Logikanya kan denda itu kita terima. Kita terima, kita akui sebagai pendapatan kah? Gitu. Nah, kembali ke prinsip syariah. Wah, ini transaksinya jadi utang piutang. Kok ada tambahan? Wah, tambahan kan tidak boleh atas utang piutang. Itu masuk riba. Nah, tapi sementara saya benar-benar terima ini. Kalau saya benar-benar terima bagaimana? Ya tetap harus dicatat. Akuntansi kan prosesnya dicatat semua. Tapi pencatatannya tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Wah, berarti kalau gitu gimana dong gitu? Nah, itulah serunya akuntansi. Berarti butuh namanya laporan lain. Nah, namanya laporan penerimaan dana kebajikan gitu ya. Jadi kita masuk di sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kalau bahasa sekarang nanti keluar fatwanya fatwa 123 itu tentang dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Istilahnya seperti itu. Berarti kan tetap dicatat nih, tapi tidak pernah diakui sebagai pendapatan. Bahkan menggunakannya pun tidak boleh pakai embel-embel nama institusi kita atau entitas kita. Supaya tidak jadi promosi. Kalau promosi kan operasional, nanti tercampur antara yang halal dengan yang tidak halal. Itu kan bedanya di situ. Nah, berarti proses identifikasi dan nanti punya efek di perlakuan akuntansi. Dari sini sudah terlihat sedikit ya, beda berarti. Oh, akuntansi syariah dengan konven pasti beda. Oke, nah ini kalau ini versi teoritisnya nih agak bingung gitu ya. Nah, kalau gampangnya seperti ini. Kalau di konven Anda belajar di sini. Tidak akan cerita lagi halal haram atau apa, tidak ambil pusing gitu ya, tidak ambil pusing sampai di sini. Pokoknya ada nilai ekonomis, ada pertukaran hak dan kewajiban, udah selesai, catat itu dia. Gitu ya, modelnya seperti itu. Kecuali nanti regulasi negara tersebut melarang aktivitas tertentu, beres. Tapi kalau syariah kena yang ini, ketambahan ini dulu. Di mana nanti diidentifikasi transaksi tadi? Berarti simpelnya apa? Ya, ini semua secara formal kalau di Indonesia dituangkan di dalam fatwa DSN. Jadi makanya produk-produk itu semua pasti harus melalui fatwa DSN. Nah, dari sini kelihatan nih beda lagi kan, operasional syariah dengan konven sudah harus berbeda. Loh Pak, kalau saya izin aja terus habis itu proses tidak ada yang ngawasi bagaimana? Nah, inilah kemudian nanti lahirlah secara struktur berarti di
governance-nya itu berbeda antara konven dengan syariah. Di syariah pasti punya dewan pengawas yang khusus mengawasi masalah kepatuhan syariah dan terutama di proses operasionalnya. Makanya kita butuh dewan pengawas syariah. Nah ini kan beda lagi nih. Oh berarti konven dengan syariah beda. Kita tidak bisa hanya nulis kata-kata syariah saja gitu ya. Tapi di dalam operasionalnya itu tidak disamakan. Gitu nih. Pak, teori aja Pak, prakteknya ada yang beda loh. Praktek jangan dibenarkan gitu ya. Yang penting kan secara konseptualnya seperti apa. Konseptualnya adalah seperti ini. Kalau tidak sesuai dengan ini, berarti ada yang lain dengan kenyataan di lapangan. Makanya tadi kembali, semoga faktanya bisa sesuai dengan harapannya atau konsep. Oke. Sini ya, ini siklusnya ya. Siklusnya sama antara akuntansi konven dengan syariah. Yang di konven kan seperti ini, sama. Mulai dari identifikasi, jurnal posting, reporting, sama persis gitu. Nah, cuman bedanya di syariah di sini. Dia harus memenuhi karakteristik transaksi syariah. Maka kita harus paham nih. Paham seperti apa karakteristik transaksi syariah itu sendiri kan gitu. Akhirnya kan kita harus belajar di sana. Nah, pertanyaannya apakah saya harus menjadi seorang muslim ya untuk bisa mempelajari ini? Kalau untuk mempelajari dan mengetahui tidak harus, karena ini nanti ada di prinsip di kerangka dasar itu namanya universalism. Nah, bahwa transaksi syariah itu bersifat universal, semua agama itu boleh, dan ini urusannya harta. Berarti hak dan kewajiban ini kaitannya dengan muamalah maliyah istilahnya ya. Jadi transaksi yang berurusan dengan harta, utang piutang itu tidak, atau transaksi lain tidak harus utang piutang. Itu tidak harus melihat agamanya. Bahkan kalau di kita nanti ada akad namanya mufawadah ya, yang biasanya dipakai itu juga yang sebagian itu menghendaki harus ada persamaan agama. Di kita itu tidak diperbolehkan. Yang harus pokoknya harus gitu, tertulis tertuang harus sama agama itu tidak. Nah, urusan harta itu kita tidak kenal agama. Bahkan beberapa nanti akad-akad ya, ada nanti istisna, ada nanti model penjaminan rahan itu ya, itu Rasulullah pun memberikan contohnya itu dengan yang berbeda agama dengan orang-orang Yahudi waktu itu bertransaksi, dan itu menjadi rujukan gitu, rujukan dalam bertransaksi gitu ya. Nah nanti ini menarik kalau lebih dalam kita kaji nanti bisa lebih dalam. Nah yang menariknya lagi saya punya bimbingan itu etnisnya pun, maaf ya saya sebut etnis tapi ini hanya untuk motivasi, untuk contoh etnis Tionghoa dengan latar belakang agamanya tidak Islam ya, yang pasti bukan Islam gitu. Dan itu menulis tentang suku akan jadi salah satu best paper di satu conference gitu. Nah itu bentuk dan itu punya kontribusi, dia memberikan suku terhadap daerah itu seperti apa, peluang, tantangan dan hambatannya. Dia dalam di situ. Bahkan di kelas itu ada yang ikut kelas pengantar ya, pengantar untuk syariah, tapi kita beri nama itu fikih muamalah, tapi sebenarnya itu lebih banyak pada implementasi pengenalan akad-akad. Itu beragama Katolik, ada yang Hindu waktu itu. Juga menarik menjadi sehingga belajar lebih dalam dan sempat menjadi bimbingan walaupun harusnya saya studi lanjut. Nah ini adalah contoh bahwa tidak harus menjadi Muslim untuk mengerti tentang transaksi syariah. Oke, ini kita ada di intinya. Apa yang seharusnya dia beda? Sebenarnya ada di ini ya. Tadi sebagian sudah saya sampaikan. Bahkan yang menjadi beda itu harusnya adalah di transaksi operasionalnya, gitu ya. Secara operasional dia harus beda. Kita jangan terjebak pada form base. Yang penting bentuknya, yang penting Pak, dia sudah tanda tangan 2 akad. Misalnya tidak boleh dicampur dalam 1 akad. Ini paling sulit itu di konsep gadai. Konsep gadai itu kan agak sulit. Nah itu, yang penting kan dia tanda tangan 2 akad Pak, bisa. Atau nanti murabaha tapi tidak ideal murabaha, dia, nah model-model seperti itu kan nggak ketahuan nih, kan yang audit kan nanti yang penting ada dokumennya terpenuhi, beres. Nah ini juga tidak seperti itu nih, itu yang penting nanti ada. Nanti kita coba tunjukkan detailnya. Gitu. Kalau nggak nututi ya di masterclass. Nah kemudian beda lagi tadi, sebagian kita lihat ada tambahan kelembagaannya, ada dewan pengawas, itu sudah membedakan secara operasional. Kemudian ada lagi secara laporan, nanti ada pengelolaan dana kebajikan. Kemudian ada lagi di laporan keuangannya. Kalau laporan keuangan mulai persamaan dasar, nanti persamaan dasarnya itu sudah agak beda.
antara konven dengan syariah. Kenapa beda ya? Karena nature-nya, sifat alamiah dari transaksi syariah itu sendiri memang membuat dia beda dengan konvensional. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat siklus tadi, apa yang menjadi paling penting bagi saya atau mungkin pesan dari saya, penting dulu pahami ini. Setelah kita paham itu, maka kita akan mudah melakukan akuntansinya. Karena akuntansi itu sebenarnya kan cuma ngakui, gitu kan? Kemudian dia ngukur otomatis nilai, terakhir dia sajikan, beres kan? Dan endingnya nanti kalau ada yang perlu diungkapkan, diungkapkan. Ngaku ini kan berurusan dengan kapan saya akui. Gitu. Untuk tahu kapan, itu kan kita harus paham dulu. Dia ini masuk apa ya gitu. Ini sudah jual beli atau belum ya? Kalau kita sudah paham itu, kan mudah untuk mengakui. Gitu. Nah, berarti kan harus paham dulu akad. Nah, ini yang menjadi kenapa kalau belajar syariah harus kenal dulu akadnya. Harus kenal dulu akad-akadnya, nanti baru bisa paham. Oke, kita paling tidak kita coba dulu dengan poin yang pertama tentang secara operasional dia beda syariah dengan konven. Yang pasti kalau di syariah itu harus saling paham dan saling ridho. Nah, ini salah satu manifestasi paling penting di prinsip saling ridho itu adalah adanya hak khiyar. Makanya kalau di syariah itu, kalau Anda jual belinya terikat sementara sistemnya pesanan itu beberapa akad itu bermasalah. Nah, ini yang menjadi poin penting karena manifestasi dari saling ridho itu adalah kesiapan untuk tidak jadi. Misalkan Anda baru pesan tok nih, tidak boleh baru pesan saja, kita belum bayar, belum apa-apa, tapi kita sudah diikat, dipaksa harus mau dengan barang yang nanti kita. Nah, itu berarti kan hak kita untuk membatalkan jadi hilang, padahal khobatnya atau serah terima belum terjadi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita punya kebebasan bertransaksi, yang penting barangnya halal dan thayyib ya gitu ya. Karena halal saja ada sebagian yang nyebut belum tentu dia thayyib, tapi apapun itu yang penting halal dan thayyib. Nah, ini poin penting berikutnya. Uang itu sebagai alat tukar dan satuan pengukur, bukan objek untuk transaksinya. Gitu, atau komoditasnya. Bukan di situ gitu. Loh Pak, nanti kan ada sorof itu. Bukan, sorof itu sebenarnya kan ya tukar menukar itu, tapi tidak masuk di sini. Sehingga tidak untuk diperdagangkan. Nanti itu kajian sendiri. Kita tidak bahas di situ. Tapi intinya kita hanya sebagai alat ukurnya. Kenapa? Makanya di akuntansinya nanti apa-apa harus diukur dengan uang, terpaksa. Itu memang harus dilakukan. Karena sulit mencatat terima beras sekian kintal gitu kan, susah juga. Nah, nanti beda. Nah, yang penting di sini yang nanti itu menjadi banyak diskusi itu di sini. Upayakan tidak mengandung maghrib. Apa itu maghrib? Maisir berarti judi, unsur perjudian ya. Unsur perjudian, kemudian horor, ketidakpastian, tidak jelas nih. Mas Eko, mau nggak beli burung saya gitu? Wah, burung yang mana Pak gitu? Nah, mau dulu nggak? Oh ya deal Pak gitu. Tapi burung saya masih terbang Pak, Mas Eko gitu. Nanti saya tangkap lagi, wah ini lain, nanti nggak jelas itu. Karena apa? Tidak mungkin bisa diserahkan. Mas Eko mau beli anak kambing saya, mana anak kambingnya? Masih di kandungannya induknya. Waduh kan, belum tentu lahirnya kalau jangkep lahirnya. Gitu kan? Nah, jadi tidak jelas, itu contoh. Nanti tidak boleh riba. Nah, ini riba ini yang perlu saya luruskan. Untung besar itu untung tidak sama dengan riba. Saya di beberapa forum saya sampaikan, tidak sama gitu ya. Jadi kalau riba itu versi gampangnya begini, hanya dua kok sebenarnya. Tapi intinya riba itu tambahan. Tambahan atas apa? Satu, tambahan atas utang piutang. Jadi kalau Anda punya utang piutang, Anda kasih tambahan. Tambahannya tapi apa? Disepakati di depan ya. Kalau Anda punya utang, kemudian diam-diam setelah selesai Anda nambahin, itu sunnahnya begitu. Diam-diam, tidak diperjanjikan. Jadi kalau punya utang, saya pinjam Mas Eko, pinjam 100.000, 1 bulan lagi saya kembalikan 100.000. Setelah selesai saya bilang, Mas Eko terima kasih Mas, ini karena kemarin kebaikan Mas Eko, saya tambahin 10.000. Tapi saya nggak pernah bilang sebelumnya, itu hadiah setelah utang piutang. Gitu ya. Tapi kalau selama masih proses utang piutang saya ngasih hadiah ke Mas Eko, masih nambah terus, itu masuk tambahan, riba, tidak diperbolehkan. Gitu ya, itu versi simpel. Yang kedua, dia utang piutang, tadi utang piutang yang kedua itu adalah tambahan karena pertukaran benda ribawi. Nah ini, makanya nanti ada kajian sendiri ya terkait ini.
Makanya contoh tukar menukar duit biasanya kalau itu kan benda ribawi gitu. Emas itu kenapa harus tunai gitu. Nah, walaupun ini nanti ada kajian sendiri ya. Itu versi simpelnya. Bapak, apa hubungannya dengan transaksi jual beli ini kok harus kita pikirkan riba? Perlu kita pahami, ini poin sederhana. Jual beli secara tangguh, berarti tertunda. Itu berarti berubah dari perpindahan kepemilikan, penjual yang punya barang, menjual secara kredit, berarti hak miliknya sudah berpindah ke orang. Karena hak miliknya berpindah, dia berubah menjadi punya apa namanya? Piutang. Maka si pembeli punya utang. Nah, kan berubah nih. Nah, ini hati-hati nih kalau sudah seperti ini. Berarti punya potensi dia terjadi riba jika ada tambahan. Makanya kalau di sistem syariah, kalau ada denda atas transaksi yang penundaan tadi seperti ini, dendanya itu dianggap masuk pendapatan non halal. Istilah sekarang sesuai fatwa 123 diganti pendapatan yang tidak bisa diakui atau dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. TPDSP, istilahnya fatwa 123 tahun 2018 ya. 2019. Seperti itu ya. Kemudian yang ini yang paling penting kalau di teman-teman akuntansi, ini yang menjadi agak sulit untuk bisa ketemu antara konven dengan syariah. Apalagi yang belajar fair value dan kawan-kawan itu seringkali ributnya di sini. Nah, ini yang juga bahwa Islam tidak mengenal time value of money. Jadi tidak mengenal bahasa kita nanti kaitannya dengan pengukuran tidak kenal present value, gitu ya. Jadi prinsip di Islam itu kalau Anda siap nanggung keuntungan harus siap nanggung kerugian. Uang tidak bisa beranak sendiri. Sedangkan di time value of money itu kan asumsinya sangat optimis, gitu ya. Optimis bahwa pasti dia akan nilai uang sekarang itu lebih bermanfaat daripada uang yang masa yang akan datang. Atau 1000 sekarang itu lebih besar nilainya daripada 1000 5 tahun lagi. Nah itu kan jadi makanya kalau di Islam nanti utang piutang juga harus hati-hati. Kalau Anda pakai utangnya 1000 ya balikin 1000. Itu kan repot ini kalau saya utang sekarang 1000, 15 tahun lagi ya harus balikin 1000. Loh Pak, 1000 15 tahun lagi nggak bisa beli apa-apa. Ya memang seperti itu. Karena tidak mengenal nilai waktu dari uang. Nah kemudian Islam juga melarang adanya najasi. Ini kalau di saham istilahnya short selling ya. Jadi kita istilahnya beli jual, tapi dalam waktu yang sangat pendek, belum ada penyerahan secara sempurna. Ini prosesnya modelnya kan kita seolah-olah ada permintaan yang tinggi tapi sebenarnya semu dia itu, permintaan yang semu karena transaksi realnya baru di transaksi pertama saja gitu. Atau bentuk lain kalau di sektor nyata, dunia nyata, bentuk najasi itu menurut saya ini yang paling simpel itu biasanya kalau kita beli di pinggir jalan yang orang-orang ini apa namanya teman-temannya sendiri yang pura-pura beli, menawar dengan harga tinggi gitu ya. Nah, sehingga kita tertipu dengan harga yang sebenarnya itu barang murah. Biasanya jualan burung, jualan obat, jualan mainan gitu ya. Itu ada. Kalau di Malang dulu pasar pasar itulah gitu ya. Saya tidak sebut tempat pastinya gitu ya. Dulu tapi gitu ya. Sekarang semoga sudah tidak ada. Atau berikutnya terkait ikhtikar atau biasanya dimulai dari monopoli. Dengan monopoli maka harga naik berubah. Nanti definisi monopoli ada sendiri gitu. Dan yang terakhir tidak mengandung kata Upin Ipin itu rasuah, suap menyuap gitu ya. Nah, ini beda ya antara kita dizalimi dengan suap menyuap. Simpelnya begini, kalau suap menyuap itu sesuatu yang bukan hak kita ya. Terus kemudian kita bayarkan, menjadi itu hak kita. Nah, itu kita istilahnya suap. Tapi kalau sesuatu itu hak kita, tapi dibuat kita harus bayar, ini ya, itu namanya kita dipalak ya bahasa kita gitu ya. Biasanya Mas Eko itu dipalak gitu ya. Nah, kita dizalimi, dirampok gitu. Kita kena rampok. Nah, itu agak beda. Tapi di hukum positif kita dua-duanya dianggap sama gitu. Padahal sebenarnya beda gitu ya. Nah, ini kalau akadnya. Akad ini saya coba petakan seperti ini, nanti secara detail kita bahas di lain waktu saja, tapi yang paling banyak digunakan di kita ini, teman-teman harus bisa memahami bahwa transaksinya adalah komersial. Oh, Bank Syariah kok cari untung doang. Nah, memang tujuannya cari untung. Gitu ya. Tapi tetap tidak melupakan aspek sosial. Loh, cari untung enggak boleh. Cari untung kok gede. Loh, siapa yang larang cari untung gede? Yang enggak boleh itu
zalim, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Atau jangan terjebak mengedepankan keuntungan sehingga melupakan yang lain. Jadi beda konteks ya, beda konteks, bukan berarti nanti statement saya dianggap ini ya, gitu ya. Oh ya, saya ini bicara atas nama pribadi ya, bukan sebagai dewan standar ya, Mas Eko. Jadi saya sebagai pribadi. Gitu. Oke, nah nanti komersil itu bisa jadi berdasarkan kalau bukunya rekan juga di DSAS ini, Nadiem Warman Karim, itu kan ada namanya teori pertukaran, juga ada teori yang percampuran. Kalau percampuran itu kita serahkan uang kita, hasilnya belum pasti. Maka secara simpel kita memahami, kalau ada orang gitu ya, ngajak investasi, kemudian dia memberikan imbalan pasti. Nah ini ya, ngajak investasi, di depan dia sampaikan imbalan pasti, dia masuk mana ini? Secara teori saja sudah tidak bisa diterima. Maka secara logika kita akan berubah, uang yang kita berikan berarti sebenarnya kita jadi utang loh, bukan investasi. Maka kalau utang, kemudian Anda minta ada tambahan atau dia menjanjikan tambahan, tambahannya kan berubah jadi apa tadi Mas Eko? Karena tambahan atau utang piutang kan berubah jadi riba. Maka hati-hati ya, simple sebenarnya, untuk mudah kok untuk memahami. Oh, dia nawar investasi ini. Terus kita nggak siap nanggung kerugian, wah keluar dari prinsip syariah. Gitu. Nah ini berarti kan nggak bisa. Gitu ya. Nah, jadi saya tidak menyalahkan, di dunia praktek ini banyak yang menyalahkan, wah ini terlalu. Saya punya riset tahun 2011, gitu ya. 2011 itu ternyata memang 3 pilar itu semuanya belum siap, termasuk kitanya, termasuk nasabahnya itu juga belum siap. Dari responden yang kita tanya saja, Pak kalau nabung kemudian pakai mudharabah, Bapak punya Bapak bisa nanti dapat bagi hasil Pak. Tapi uang Bapak kalau pas banknya rugi, ini iseng ya, ini pertanyaan usil ya. Banknya rugi, uang Bapak berkurang, mau nggak? Wah, ngapain saya nabung? Jawabannya dia lupa gitu ya. Dia mau nanggung ini tapi karena belum paham. Nanti di praktiknya juga begitu. Nanti ada sendirilah kajiannya ya, ada panjang. Tapi intinya kita harus paham dulu untuk bisa dapat lebih, bisa memahami. Kalau sudah saling memahami, 3 pilarnya kuat, regulator, praktisi, dan nasabah, ini 3-tiganya sudah sama-sama paham, bangunan kerangka sistem keuangan syariah kita akan kuat. Kondisinya di kita, ya ini tapi pribadi ya, belum masih jauh dari itu, ya, masih jauh. Oke, gitu ya. Nanti masing-masing penjelasan ini cukup diketahui saja, cukup tahu saja. Semoga penasaran apa itu nanti ada di masterclass saja. Waktu kita tidak menututi untuk sana. Gitu. Nah ini menjawab kenapa perlu yang namanya dewan pengawas. Karena di dalam praktiknya, gitu kan. Praktik itu kan banyak penyesuaian. Ini penting ya. Kita secara teori idealis begini. Ketika terjun ke lapangan pasti punya banyak benturan. Nah, pengalaman pribadi ya dengan teman-teman yang mereka minta konsultasi atau apa itu, kami lihat ternyata susah juga memang menghadapi masyarakat yang belum paham. Sementara yang punya uang tidak mau tahu, kan repot itu di tengah-tengahnya, itu kan repot juga. Nah ini kan perlu banyak adjustment atau banyak. Nah itu kadang-kala itu bisa nyerempet, sehingga ini yang tadi saya maksud, dia akan sensitif ke masalah kepatuhan syariah. Nah jadi perlu dikendalikan dan perlu dengan pengawas. Nanti pengaruhnya juga di auditor eksternal juga harus pahami. Itu ya. Nah kemudian ini yang menariknya, akuntansi syariah dengan akuntansi konven beda. Bedanya di mana? Lihat aja persamaan dasarnya juga sudah beda, gitu ya. Kalau kita belajar akuntansi kan dengan aset, liability plus equity kan gitu ya. Nah kalau di syariah ada yang namanya dana syirkah temporer. Tadi loh, akad yang percampuran tadi. Kenapa kalau dia tidak masuk liability gitu? Toh kan nanti dikembalikan. Karena secara bawaan orok ya bahasa kita ya, secara defaultnya Anda tidak wajib mengembalikan utuh. Kalau liability kan sesuai kontrak. Padahal ini defaultnya dia tidak wajib, maka dia tidak bisa masuk di liability. Nah, kalau gitu masukkan ekuitas saja. Kan di ekuitas dia ada sistem kayak membagi hasil yang mirip kayak dividen gitu ya. Nah, pertanyaannya, sayangnya dia tidak memiliki usaha itu. Misalkan saya invest ke Mas Eko ya. Mas Eko saya kasih 10 juta. Mas Eko tidak punya modal apa-apa, pokoknya 10 juta itu dipakai usaha gorengan sama Mas Eko. Jualan heci, pisang goreng, dan kawan-kawan gitu ya.
Mas Eko enggak punya modal sama sekali, saya yang punya modal. Saya bilang 3 tahun sukses ya Mas Eko ya. Nah, setelah jalan 3 tahun, omsetnya Mas Eko jadi 100 juta per hari. Wah, Masya Allah, amin. Gitu ya. Misalkan seperti itu. Saya memiliki usahanya Mas Eko? Tidak. Mas Eko balikin 10 juta tadi, Mas Eko jadi juragan pisang goreng. Bisa dipahami ya? Sehingga saya tidak punya equity atas itu. Ini sifatnya temporer, maka dikembalikan. Maka karena dia banci tanda kutip tadi ya, punya sifat sebagian, maka dia berdiri sendiri, jadilah dia dana sirka temporer tadi. Butuh akun tersendiri untuk itu. Nonton gitu. Jadi dia agak berbeda. Nanti akun-akun juga agak berbeda. Akun-akun juga berbeda di sana. Oke, baik. Nah sekarang bagaimana dengan laporannya? Nah kalau laporannya kita di Konven kan ini. Ini kalau ujian itu lucu kalau misalkan lisan gitu ya dengan teman-teman mahasiswa S1 itu. Ayo sebutkan laporan keuangan. Itu kan mahasiswa S1 di kita sudah ada yang syariah. Sebentar Pak, syariah apa Konven? Nah gitu jawabannya. Karena jumlahnya akan berbeda antara syariah dengan Konven. Kalau yang syariah itu wajibnya 7 ini. Ini wajibnya. Lengkap istilahnya, komponen lengkap. Jadi sama seperti yang kegiatan komersil di Konven sama, cuman ketambahan ada komponen sosial. Nah ini ada yang sumber dan penggunaan dana zakat infak sodako dan sumber penggunaan dana kebajikan. Dan zakat infak sodako ini kalau dia lembaganya seperti perbankan dan yang lainnya kan berarti bukan lembaga amil nih. Maka sifatnya sangat sederhana. Dia hanya terima kemudian salurkan ke lembaga amil zakat. Nanti yang amil punya laporan sendiri. Gitu. Nah yang menarik adalah di sini nanti. Di sini nih yang menarik. Makanya kalau laporan keuangan bank-bank Konven, gitu ya, bank-bank syariah itu bisa jadi sampai 11 gitu. Ada yang 11 gitu. Beda gitu. Kemudian kalau di asuransi bisa sampai 8 atau 9. Nah, gitu. Jadi agak berbeda. Kenapa? Karena mereka menyebutkan yang ini. Contohnya tadi nih di lembaga perbankan ya. Kita yang terima bagi hasil. Nah, di bagi hasilnya syariah itu tidak boleh horor. Maka bagi hasilnya harus jelas, sudah harus benar-benar terima dalam bentuk uang kas. Lupa, beda dong dengan akuntansi. Akuntansi kan mengakui pendapatan saat terjadi, Pak. Berarti belum tentu harus jadi kas. Nah, ini yang nanti ada hubungannya dengan akuntansi. Gitu. Nah, maka butuh yang namanya rekonsiliasi. Dari yang pendapatan tadi belum jadi kas, ke murni yang jadi kas. Atas yang jadi kas ini, yang semua direkonsiliasi sehingga muncul pendapatan yang benar-benar kas. Itu yang dibagi hasil. Nah, proses rekonsiliasi ini kan harus dilaporkan. Nah, laporannya itulah yang disebut dengan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Itu opsional. Jadi kalau ada lembaga yang ada syariahnya, kemudian dia membuat laporan rekonsiliasi, pasti dia perbankan. Gampangnya begitu, sehingga cirinya terlihat. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Contoh. Nanti bentuk-bentuk yang lain, lembaganya, entitasnya lain akan berubah juga. Nah, ini yang tadi saya maksud ya. Sehingga kalau asumsi dasarnya gimana? Kalau kita yang anak akuntansi, ditanya asumsi dasarnya apa? Going concern dan accrual basis. Gitu. Syariah gimana? Sama, gitu. Jawabannya sama. Tapi ada tapinya gitu ya. Tapinya apa? Ini. Khusus ngitung bagi hasil, tidak boleh lah yang namanya horor. Gitu. Maka harus dipastikan dulu dalam bentuk kas. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan sedikit saat perhitungan bagi hasil, dia harus menggunakan dasar kas. Nah, maka konsekuensi tadi, tidak mengenal time value of money, maka present value tidak digunakan di dalam prinsip syariah. Nah, yang paling banyak digunakan akhirnya yang historical sama nanti yang nilainya ini ya. Ini gitu, yang paling banyak. Ya, wajarnya menggunakan wajar yang sebenarnya diyakini. Gitu. Modelnya seperti itu ya. Jadi ini adalah bedanya antara yang syariah dengan yang konvensional. Biaya historis itu apa sih? Simpelnya itu adalah pada saat kita dapat berapa harga yang kita bayarkan, itulah biaya historis. Pada saat kita dapat dulu. Mas Eko beli sepeda motor, harganya yang belinya adalah 18 juta. Pasaran 20 juta, kok dapatnya 18 juta. Ya udah ditulis 18 juta, itu berarti historis. Biaya historis. Historical cost. Tapi kalau biaya kini itu kalau dia dibayarkan atau kalau yang modelnya sama itu mirip ya, direalisasikan atau dijual sekarang, itu berapa ya nilainya. Tapi kalau direalisasi itu kalau dia normal, kondisi normal atas barang yang sama itu saya jual berapa ini. Jadi mirip, cuman bedanya kalau yang realisasi itu kondisi normal.
Nah sekarang bagian terakhir kita nanti kita masuk di sini. Kenapa Anda harus di syariah? Nah ini yang pasti booming ya. Kalau booming berarti kebutuhan SDM meningkat. Tadi statistik saya tunjukkan kondisinya seperti itu ya. Nanti kalau Anda buka di statistik di OJK itu akan kelihatan butuh berapa. Bandingkan dengan lembaga pendidikan kita ini yang masih sebagian besar mendominasi konven. Yang mewajibkan menjadi akuntansi syariah saja. Akuntansi syariah wajib aja sebagai mata kuliah. Padahal dia kurikulumnya misalkan menjadikan anak akuntansi itu pandai menyusun laporan keuangan. Nah, itu saja yang wajib menggunakan akuntansi syariahnya diwajibkan aja tidak banyak. Gitu ya. Nah, jadi ini butuh nanti. Kemudian Anda tidak bisa lepas dari lingkup akuntansi syariah. Saya katakan itu, tidak bisa lepas. Oh, Pak, saya nggak pengen kerja di sektor syariah. Siapa yang jamin entitas Anda tidak bersinggungan dengan entitas syariah? Atau tidak melakukan akad-akad syariah? Tidak melakukan ijarah. Dan sekarang saja timbul PSAK baru, kemudian ada peluang bertransaksi syariah yang bisa menguntungkan secara akuntansi, mereka bisa bergeser. Itu kalau yang sangat ini oportunis ya. Itu saja kena. Tapi kita tidak bahas di sana, bahas yang benar-benar saja. Anda konvensional, Anda biasa lah, entitas biasa, tapi berurusan dengan transaksi syariah, maka perlakuan akuntansinya harus secara syariah. Pak, saya jadi auditor, Pak, apalagi? Siapa yang jamin Anda tidak audit entitas syariah? Gitu ya. Jadi, dan lagi pula akuntansi syariah tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada PSAK yang mengatur tentang persediaan syariah, itu tidak ada. Semuanya ikut di PSAK 16, PSAK. Nah, seperti itu ya. Jadi, dan literatur makin banyak, kalau ini ya, apalagi zaman sekarang ya, peran pemerintah semakin meningkat, percaya saya, memang iya, tidak perlu percaya saya juga tidak apa-apa, karena faktanya begitu. Gitu ya. Kita lihat tadi suku saja sudah seperti itu. Gitu ya. Bahkan sekarang suku retail itu yang syariah juga. Akademisi makin banyak. Gitu. Kemudian peluang penelitian, saya jamin ini masih luas. Nah ini yang secara, saya sebutnya ini duniawinya. Bagaimana dengan urusan Anda sebagai, kalau bisa belajar itu kan, ini juga bermanfaat. Gitu. Mas Eko ini punya keluarga kan gitu kan, ya pasti kan nanti juga berhubungan bertransaksi juga kan, mau nggak mau juga ini. Kenapa booming itu juga lomba karya tulis, kan ilmu itu diikat dengan tulisan, kalau Anda menulis bermanfaat. Nah itu kalau dipakai terus sama orang kan juga dakwah itu kan wajib, maka ya sudah, Anda juga kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang kadang nggak didengar, nggak masalah, yang penting kewajiban Anda tuntas. Nah ini yang penting, ini juga 2 terakhir ini saya rasa rugi kalau zaman sekarang. Zaman saya dulu waktu sertifikasi pertama itu megap-megap cari literatur, susah gitu ya. Sebelum tahun 2010 ya, susah. Sekarang ini luar biasa banyak. Bahkan yang kajian-kajian ini untuk sekolah-sekolah online gitu ya, yang model bahkan yang model PSC ini ada gitu, yang model e-brevet itu ya, kita harus ngisi basis web itu ada dan bersertifikat itu juga ada gitu, sehingga hampir tidak ada alasan saya tidak mengerti gitu. Makanya kalau sampai bilang saya tidak mengerti, tidak tahu, ada yang bercandain, Anda hidup di hutan mana, bilang gitu ya. Jadi, semoga tidak masuk ke sana ya. Nah, jadi saya rasa itu dari saya, Mas Eko dan sobat smart lainnya, akan lebih menarik kalau kita nanti banyak berdiskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Eko. Terima kasih Bapak Ahmad Zaki atas materi yang disampaikan ya, sangat luar biasa. Ini merupakan pencerahan bagi saya yang sangat awam terhadap akuntansi syariah ini Pak Zaki. Intinya dari moderator itu kalian belajar ya. Jadi teman-teman ini ada waktu itu bisa gimana efektivitas. Jadi teman-teman tadi sudah ada yang sudah bertanya ya, Polling aja di kami rekap. Tinggal saya bacakan pertanyaan satu-satu Pak Zaki. Untuk pertanyaan pertama ini, apakah implementasi sistem dan akad pada perbankan syariah di Indonesia sudah benar dilaksanakan sesuai dengan syariah atau tidak? Pertanyaan dari Santi. Ibu Santi. Bagaimana? Jadi,
Oke, maaf tadi yang saya tangkap, apakah pelaksanaan di perbankan kita ini ya, di sistem keuangan perbankan kita sudah sesuai syariah atau tidak ya? Saya jawab yang dohir tampak saya ya, karena saya tidak punya hak untuk mengevaluasi ini gitu ya, tidak punya hak untuk mengevaluasi ini. Kalau yang pengalaman saya pribadi gitu aja ya, saya lebih tepatnya di situ. Kalau di pengalaman pribadi, belum ya, saya belum berani mengatakan berhasil 100% ya. Saya katakan seperti itu. Masih banyak kendala di dalamnya gitu ya. Termasuk di dalam pemahaman akad, sehingga substansi pelaksanaan transaksi itu juga menjadi problem ya masih ya. Jadi masih transaksi segitiga itu masih terjadi sebenarnya secara substansi. Tapi kalau saya katakan apakah semuanya tidak ya, saya tidak berani mengatakan itu. Wong yang pengalaman pribadi saja ya, itu ada kok lembaga keuangan yang berusaha untuk benar-benar, bahkan yang merasa tidak benar, ingin mencari yang benar seperti apa, itu juga banyak gitu. Nah, sehingga bahasa lebih nyamannya mungkin belum bisa optimal. Tapi kalau untuk yang besar-besar, yang benar-benar ke arah purely dia hanya pembiayaan, dan kalau kita sandingkan dengan konsep definisi akad sebenarnya, itu memang bermasalah menurut saya. Beberapa ada yang bermasalah, tapi beberapa sudah ambil antisipasi langkah gitu. Misalkan dengan tidak memberikan bagi hasil, atau dia membuka model kalau murabaha diusahakan murabaha yang hakiki, itu ada yang seperti itu. Jadi seperti itu ya, singkatnya seperti itu. Terima kasih jawabannya Bapak Zaki. Mungkin ada tanggapan dari Bu Santi dan teman-teman yang lain, bisa raise hand. Misalkan ingin berdiskusi lebih lanjut tentang pertanyaan yang ditanyakan barusan. Cukup ya? Berarti sudah cukup memuaskan Pak Zaki jawabannya. Langsung pertanyaan yang kedua. Bagaimana untuk transaksi yang menggunakan falas? Dan bagaimana juga bila usahanya adalah money changer? Ini dari Ibu Ririn. Bagaimana Pak Zaki? Money changer. Ini kita punya fatwa sendiri ya. Kalau money changer kan, kalau ini yang pandangan saya pribadi, saya mengikuti yang lebih condong ke arah kalau money changer Anda lakukan secara langsung ya, jadi yadin biadin, langsung ya, datang tukar menukar sesuai dengan kurs yang ada dari situ, maka hukumnya mubah gitu, yang seperti itu gitu. Karena kan memang memenuhi semua syarat-syarat pertukaran transaksi untuk barang ribawi, terpenuhi syarat dan aman secara syar'i, yang seperti itu ya. Tapi kalau yang main by klik, nah itu yang saya pribadi masuk di dalam kelompok yang mengikuti fatwanya yang kurang setuju ya dengan model klik gitu ya, karena substansi transaksi penyerahan barangnya itu tertunda gitu. Walaupun di fatwa kita itu mengizinkan ada selisih 1 kali 24 jam karena dianggap kenormalan. Tapi kan ini fatwa ya, pilihan ya. Jadi orang boleh pilih yang mana. Saya lebih condong ke arah ini karena benda ribawi, maka ya harus jadi biadin. Sehingga nanti teman-teman akan mengerti bahwa jawaban saya kalau ditanya lagi ini akan serupa dengan emas nanti. Kan ada fatwanya Pak gitu. Nah, ya fatwanya bilang begitu, fatwa di MUI memang nomor 77 ya, itu memang boleh tertunda atau dimurabahakan boleh gitu. Ya monggo gitu kalau ikut saya. Tapi kalau saya pribadi, saya bukan ustadz ya. Makanya kalau tanya kan itu jawabannya pendapat pribadi. Saya kok cenderung yang lebih aman tunai gitu. Walaupun tahu ilmunya, bahkan trik untuk bisa naik itu ya lumayan itu. Kalau mau kaya dengan itu bisa, tapi tidak akan saya sampaikan di sini. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk uang apalagi yang serba online sekarang memang sangat riskan, Pak Zaki. Ya, terutama ini juga ada pertanyaan. Lalu bagaimana dengan PayPal? Nah, ini kan sangat jadi pilihan favorit sebenarnya PayPal ini untuk pembayaran. Apakah hukumannya dalam Islam itu tidak diperbolehkan atau bagaimana? Ini saya tidak jawab ya, karena saya tidak punya
ilmu detil ke sana gitu ya. Yang PayPal. Ustadz, ada kajian sangat bagus dan sangat lengkap. Saya menyarankan dibaca sendiri atau didengar sendiri. Itu di komunitas pengusaha muslim ada, atau Bapak Ibu bisa ketik aja Ufit gitu ya, ufit.com. Setelah itu ketik saja gitu, hukum PayPal, itu lengkap sekali dibahas, ada sekali dan detail gitu ya. Intinya di sana gitu. Dan itu paling aman gitu. Paling aman kalau ditanya hukum dan yang lainnya. Karena memang harus tahu dulu sistemnya bagaimana gitu ya Pak, Betul. sebelum menjudge. Takutnya asal judge kan salah juga, repot juga ya Pak. Apalagi nanti tersebarkan gitu ya Pak. Iya, betul. Insya Allah ke sana gitu. Ada kok, insya Allah cukup jelas gitu. Jadi teman-teman kalau masih penasaran terkait hukum-hukum dari hal tertentu yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di Ufit tadi Pak. Ufit ya. Insya Allah Ustadz Amni Nurbaid yang menjawab itu. Ada artikel atas itu. Lalu pertanyaan selanjutnya juga lagi, bagi muslim menjalankan keuangan syariah adalah karena keimanan. Tapi bagi non-muslim, apakah manfaat yang bisa diperoleh dari mengimplementasikan keuangan syariah ini? Kalau keagamaannya wawalam ya, saya tidak tahu, urusan masing-masing gitu ya. Tapi satu poin penting, Islam itu adil. Jadi kalau ditanya apa manfaatnya, dia pasti tidak dizalimi. Itu poin pentingnya. Bahkan yang menarik ini, atas sesuatu yang haram bagi kita, ini contoh saja saking adilnya Islam ya. Kemudian kita merusakkannya, menganggapnya wah ini enggak benar, kita merusakkannya atas sesuatu yang tidak halal bagi kita. Tapi itu dimiliki sah oleh orang itu yang non muslim dan dia tidak haram di agamanya. Maka kita harus ganti atas itu. Nah, itu bentuk keadilan Islam, mengakui hak milik harta ya, itu milik masing-masing karena dia nanti yang bertanggung jawab kan dia, bukan kita. Sehingga kita tidak bisa serta-merta ini. Kalau urusan harta ini memang susah. Harta ini kan benar-benar ya kita dapat dari mana, ditanggungjawabkan juga nanti juga kita gitu. Termasuk ada hak orang lain gitu. Nah, makanya ini menariknya belajar akuntansi syariah itu atau yang keuangan syariah itu di situ. Bahkan sampai urusan seperti itu dipikirkan baik-baik. Sehingga tidak bisa serta-merta ini non-muslim, ini muslim, ini yang muslim merasa lebih otoriter dari yang non-muslim karena kita yang dominan, tidak bisa seperti itu. Tapi urusan harta punya haknya masing-masing ya. Baik. Lalu ini ada lanjutannya ternyata Pak Zaki. Lalu di keuangan konvensional, nasabah bisa mendapatkan bunga tanpa harus dirugikan dari skema bagi hasil. Selain itu terdapat skema-skema lain yang lebih menguntungkan. Pertanyaan tambahannya adalah bagaimana cara kita untuk mempromosikan keuangan syariah ini, yang keuntungannya itu cenderung lebih rendah lah Pak, seperti itu Pak. Satu poin yang terakhir nih ya, mungkin ini tambahan Mas Eko tadi ya, tapi ini poin penting saya tunjukkan. Kita sebenarnya kalau mau menerangkan itu cukup diberikan pengertian ke teman-teman yang non-muslim gitu ya. Karena sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih menguntungkan, saya katakan jauh lebih besar menguntungkan yang syariah. Gitu ya. Kok bisa gitu? Coba bayangkan ya. Coba kita sama-sama pakai rasional. Kita lepas dulu konsep rezeki minallah ya. Kita pakai sama-sama rasional. Saya serahkan uang 100 gitu ya ke Mas Eko. Mas Eko ini banknya gitu ya. Saya serahkan uang 100 ke Mas Eko. Kita bilang bagi hasil 10%. 10% ya. Bunga juga 10%. Mas Eko ini 2 gitu. Konven dan syariah gitu ya. Kita anggap aja biar hitung-hitungan biar gampang. 10% gitu Mas Eko gitu. Oke. Berapa yang akan Mas Eko terima jika pakai konvensional? 10% dari 100 yang Mas Eko punya. Betul kan? Iya benar. Berarti 10, Mas Eko dapat 10. Tapi kalau syariah 10% Pak, dari apa? Fatwa 15 bilang prinsip kita 2. Ada bagi hasil dari gross margin
atau dari profit sharing ya, profit sharing. Dari net income, keuntungan paling dasar tadi. 10% dari itu. Coba kalau pada mempraktekkan bahkan aslinya di praktek kita maaf ya, di praktek kita itu melanggar fatwa. Karena dia pakai revenue, pakai revenue, pendapatan. Berarti 10%-nya dari apa? Kita yang sesuai syariah aja. Kita pakai misalkan dari laba. Kalau saya kira-kira Mas, laba itu lebih besar dari uang yang kita punya atau enggak? Pasti lebih besar kan? Pasti lebih besar. Pasti Ya. lebih besar. Itu satu ya. Berarti kalau untung gede, ya pasti harus bagi hasil kita besar. Jadi Ya, benar. pasti lebih menguntungkan. Itu satu. Nah, kemudian saya rasa itu aja sudah cukup menunjukkan bahwa beda ya antara yang konven dengan yang syariah, dan dari segi keuntungan jauh lebih besar yang besar. Gitu. Ya, jadi sebenarnya pemahamannya saja yang perlu kita sampaikan begitu ya Pak Zaki. Betul sekali. Iya. Nah, cuman tadi ada pertanyaan lagi, kalau ada kerugian gimana? Ya kita harus adil dong. Gitu. Anda pernah dengar high risk high return kan? Nah ya itu. Nah gitu. Itu sebenarnya guyonannya itu milik Islam, itu guyonannya. Karena di Islam itu kalau Anda siap nanggung untung ya harus siap nanggung rugi dong. Itu satu itu ya. Yang kedua, kita dilarang zalim. Nah, misalkan begini Mas. Oh gitu. Iya kan? Coba kalau saya serahkan ke Mas Eko 10 tadi ya. Saya serahkan 100 tadi, kemudian kita minta 10%. Kemudian Mas Eko dalam keadaan rugi, Mas Eko tetap harus bayar enggak? Tetap harus bayar. Padahal Mas Eko yang jungkir balik, Mas Eko yang ini kan enggak adil. Mas Eko itu sudah keluar tenaga, tidak dapat hasil, disuruh nanggung lagi. Nah, sedangkan saya tinggal serahkan uang, berarti kan modal yang saya berikan uang. Mas Eko yang diserahkan tenaga. Tenaga itu harus dihargai, Mas. Tidak boleh di Islam menghargai itu. Bayarlah upah sebelum keringat itu kan juga kan ya. Nah ini kalau saya terima, saya kan tadi nyerahkan uang, kemudian saya duduk manis di rumah, maka saya juga harus nanggung kerugian. Kerugian saya apa? Modal yang saya serahkan. Kan gitu. Nah itu letak keadilannya di situ. Nah maka yang pakai sistem pokoknya dari uang yang kita berikan itu sebenarnya tidak adil. Kenyataannya untung terus, ya kebetulan. Tapi substansinya kan, resikonya kan yang melekatnya, gitu kan. Inherent risk-nya kan begitu. Inherent risk-nya adalah Anda nanggung. Gitu, Nji. Ya. Oh ya begitu ya Pak ya. Jadi memang harus sama-sama, jangan cuma mau ambil enaknya gitu. Makanya iya. Gitu. Ya. Ini sangat banyak sekali pertanyaannya ternyata Pak Zaki. Masih ada sesuatu. Masih ada. Pertanyaan selanjutnya, ada salah satu bank syariah marak memberikan program undian kepada nasabah, khususnya nasabah pendanaan. Bukankah undian termasuk dalam kategori perjudian? Lalu apa peran perbankan syariah di perekonomian Indonesia nanti? Nah, ini pertanyaan pertama tadi itu dulu Pak Deki. Apakah yang undian tadi itu masuk kategori perjudian? Saya tidak lihat banknya ya, saya tidak lihat banknya, dan kita fokus di undian saja. Kalau kita bayar sesuatu untuk mendapatkan hadiah dari undian itu baru hukumnya maisir, gitu ya, hukumnya judi. Saya serahkan uang 10, kemudian nunggu kocokan supaya saya dapat 100. Kalau saya nggak dapat, hilang uang 10 saya. Nah itu judi kan. Jadi beli permen harganya 100, dibuka permennya, kalau ada angkanya 1, dapat 1 juta. Nah itu berarti judi saya. Saya bayar uang kecil untuk mendapatkan yang besar, tapi kalau saya nggak dapat, hilang semua uang saya, semua modal saya. Maka ini masuk definisi maisir tadi, judi. Gitu. Lain kondisinya jika begini Mas Eko ini tadi mau bagi-bagi hadiah. Mau bagi-bagi hadiah ke semua anggota PSC ini misalnya. Ternyata Mas, semuanya itu punya peluang yang sama. Sementara barang kita cuman 10 misalkan tadi. Misalkan tadi kuis ya nanti ya. Kuisnya yang bisa benar cepet
Oh ya. Ada 100 orang, Mas. Sementara kita punya 10. Piye? Maka diundi atas 100 orang tadi. Nah, itu hukumnya karena semua peluang sama atas hal yang sama, maka ini dihukumi boleh hanya untuk keterbatasan gitu. Dan untuk proses keadilannya di situ. Dan tidak ada barang yang atau tidak ada pengeluaran yang saya lakukan atau peserta lakukan. Jadi hanya untuk mendistribusikan saja, maka undian itu boleh. Oh alam, seperti itu ya. Jadi kondisinya agak beda ya. Kalau judi, pesertanya atau yang mau ikut itu membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dari uang itu, uang yang disetorkan. Tapi kalau dia tidak dapat, dia hilang sama sekali. Itu ya. Sementara kalau sifatnya hanya untuk mendistribusikan atas sesuatu yang jumlahnya terbatas, kalau masih diundi nih, maka ya tidak ada masalah. Saya datang ke swalayan, setiap stroke yang saya ini tiba-tiba gitu ya, saya nggak pernah daftar, nggak pernah apa gitu. Pak, ini stroke-nya otomatis diacak oleh mesin, Pak. Diacak oleh mesin, Bapak ternyata menjadi yang beruntung. Nah, saya nggak pernah ngapa-ngapain ya, hadiah bagi saya. Gitu ya. Itu bedanya. Halo? Oke, paham. Jadi paham. Supaya dalam melakukan kegiatan, pendapat Bank Syariah, apa itu suku? Nah, ini pertanyaan basic ini. Oh, iya. Apa itu suku? Yeah. Karena pendapatan dari dana hasil apa itu? Tidak jelas pertanyaannya. Apa itu suku? Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya ini belum jelas. Jadi ini berarti belum tahu. Yeah. Mungkin halo ya, suku pertanyaan itu terdengar ya Pak Zaki? Terdengar. Saya pikir belum selesai pertanyaannya. Terdengar. Apa itu suku? Kalau suku itu jadi suku itu apa itu suku? Pendapat Bank Syariah berupa apa itu? Oh. Ya, jadi tapi singkat saja ya, ini versi singkatnya. Kalau suku itu kita menyertakan sejumlah uang untuk juga ikut memiliki. Jadi gini, lebih gampangnya begini. Ibaratkan suku itu ibaratkan obligasi tapi yang syariah. Tapi beda ya, dengan obligasi beda. Cuman intinya begini. Kalau suku itu kita menyertakan uang ya, atas satu aset yang disertakan oleh penerbit suku. Jadi misalkan begini, misalkan gampangnya begini, saya sebut merek nggak apa ya, Indosit gitu ya, nggak sebut merek aslinya itu, Indosit gitu ya. Indosit ini telekomunikasi, dia menerbitkan surat utang, gampangnya begitu ya, mirip surat utang ya, surat utang. Tapi dia bilang gini, saya nanti akan memberikan bagi hasil atas pendapatan pemancar saya. Nah, berarti yang dijadikan dasar untuk dibagi hasilkan itu adalah pemancarnya, gitu ya. Jadi Indosit tadi menerbitkan penyertaan, siapa ayo yang mau ikut menanamkan uang di saya untuk jangka waktu tertentu, gitu ya, atas usaha penyewaan atau atas usaha sewa menyewa pemancar, gitu ya. Jadi kan mirip surat utang nih. Kalau surat utang kan saya terbitkan surat utang atas apa? Pokoknya utang aja, nanti tak kasih tambahan. Jadi obligasi kan begitu. Saya kasih kupon sekian persen. Kalau ini enggak, tapi dia harus ada underlying asetnya, harus ada aset yang di ini, gitu ya. Jadi model sederhananya seperti itu. Nanti turunannya sangat banyak. Bahkan ada
30-an macam kalau nggak salah. Tapi intinya malah habis waktu yang kalau dibahas itu semua. Iya, betul sekali. Tapi intinya seperti itu gitu. Nah, sedangkan di posisi bank syariah itu kan tidak menerbitkan suku. Soalnya yang dulu-dulu ya, yang tahun 2000-an, 2002 itu ada yang bank syariah. Nah, kalau dia hanya memasarkan saja, maka dia dapat jasa pemasaran dari surat tadi. Surat ini kan bentuk surat berharga suku berarti itu kan. Karena bukti penyertaan. Nah, berarti atas transaksi itu banknya dapat pendapatan itu. Gitu ya. Jadi dagang kayak misalkan ada suku yang bisa diretailkan. Jadi penyertaan yang diretailkan. Kan dalam transaksi ada jasanya. Orang administrasi kan butuh biaya untuk mencatat, untuk merekam, ya semacam-macam. Nah, atas jasa itulah pendapatannya dari jasa itu. Ibaratnya ya kayak jualan biasa, tapi yang dijual jasa jual. Itu ya. Paham. Nanti di masterclass kalau ada suku itu detail itu nanti pasti. Nah, jadi yang mau tahu lebih detail tuh ikut masterclass saya. Waktunya lebih banyak. Jadi bisa langsung mengupas dan diskusi lebih banyak lagi. Gitu ya Pak Zaki? Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana prinsip investasi syariah dan bagaimana pertanggungan yang benar jika ada kerugian? Nah, itu sebenarnya tadi sudah dijawab sebagian sama Pak Zaki. Bahwa ya kalau ada rugi ya ditanggung bersama gitu ya. Iya, betul. Untungnya ya ditanggung bersama. Gitu. Itu singkatnya langsung next. Saya skip ke pertanyaan selanjutnya. Adanya dana sirkah temporer, apakah penerapannya di bank syariah sudah sesuai untuk saat ini? Mengingat apakah ada bank syariah yang mengalami kerugian yang terjadi akibat lending dana tersebut? Jika ada, bisa diberikan contoh saat yang Bapak temukan. Gitu. Ini sependek pemahaman saya aja. Nah, sistem perbankan kita itu ada istilahnya pooling of fund. Nah, itu yang menjadikan akad mudharabah atau musyarakah yang ada di dalamnya itu menjadi sulit untuk benar-benar ideal mudharabah musyarakahnya. Bahkan mudharabah murni di kita itu sangat jarang. Yang ada itu mustarakah istilahnya. Nanti terjadi percampuran aset lagi. Tapi nanti kita bahas di kelas masterclass saja kalau yang variasi dari mudharabah musyarakah. Tapi versi singkatnya seperti ini. Uang kita tanam di bank. Oleh bank itu dicampur jadi satu. Dikelola sendiri untuk transaksi model jual beli, untuk jasa, untuk model investasi lagi. Sehingga saya katakan peluang untuk terjadi rugi itu kecil gitu. Kenapa? Karena yang rugi di sini ditutup oleh yang dari keuntungan pendapatan dari jual beli misalnya. Jual beli itu kan fix pendapatan, keuntungan bisa diakui artinya keuntungan sudah bisa ditentukan dari awal gitu. Dan ini yang paling dominan di syariah kita. Di syariah kita itu 40 yang terbaru, statistik terbaru kan 45% ya, 44,sekian% itu murabahah. Kemudian 25%-nya di musyarakah, 20%-nya di musyarakah mutana kisah, yang dulunya sebenarnya musyarakah juga gitu loh. Nah, yang sifatnya musyarakah mutana kisah ini endingnya adalah jual beli juga. Nah, sehingga peluang ruginya perbankan syariah kita itu nyaris kecil, nyaris tidak terjadi. Saya ambil gambaran lagi, ini juga menjawab pertanyaan yang tadi ya. Terus apa untungnya dengan syariah? Sekarang logika sederhana saja. Anda nabung di bank syariah dengan nabung di konven itu sudah unda-undi ya. Unda-undi itu hampir sama itu ya. Antara kalau nabung di bank konven dapat bunga sekian atau riba sekian, sedangkan di syariah Anda dapat bagi hasil sekian. Itu hampir sama. Padahal kalau kita lihat statistiknya tadi, kita hanya 5%-nya dari yang konvensional. Coba bayangkan kalau seperti di Malaysia 40%. Saya tidak bayangkan. Anda nabung 100 dapat berapa nanti? Bisa dibayangkan ya. Gitu. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, maka peluang ruginya kecil karena ada pooling of fund tadi. Ya, baik. Lalu ini pertanyaan terakhir mungkin ya Pak, karena sudah sampai waktu, karena sebenarnya banyak sih pertanyaannya nih, sangat banyak sekali, tapi apa daya waktu diskusi kita terbatas ya. Jadi mungkin yang masih penasaran dan ingin banyak diskusi dengan Pak Zaki terkait akuntansi syariah nanti bisa dilanjutkan di masterclass. Gitu Bapak ya. Ini pertanyaan terakhir Pak Zaki. Bolehkah persentase margin murabahah ditentukan dengan acuan tingkat inflasi?
Ya, simpelnya begini. Mas Eko, Nggih. Mas Eko punya mobil, Mas Eko punya mobil gitu Mas. Harga belinya 100 juta. Kemudian Mas Eko jual 110. Saya tanya Mas Eko, 10-nya itu ngitungnya gimana Mas Eko? Oh, suka-suka gua dong Pak, gitu, misalnya seperti itu. Dijawab gitu. Boleh nggak seperti itu? Secara syar'i boleh, itu barang-barang Anda kok. Gitu ya. Yeah. Nah, atau jawabannya Mas Eko begini, oh enggak, itu saya hitung dari angka suku bunga sekarang itu sekian Pak, jadi saya itu jelimet itu Pak, pakai itu cacingnya banyak sekali itu. Boleh enggak? Boleh, nggak ada larangan gitu. Kenapa? Ingat ya, barang-barang Anda. Barang-barang Anda dulu. Ini nih konsepnya perlu dipahami dulu itu. Bahwa itu barang Anda, kemudian menentukan besarannya, itu terserah Anda. Yang cara ngawur saja, cara seenaknya sendiri tanpa ada cara, itu boleh, apalagi dengan ada cara. Ada cara. Maka boleh. Masalah caranya dari apa itu terserah Anda, gitu. Bisa dipahami ya. Tapi syaratnya adalah itu memang barang sudah milik kita. Jadi objeknya sudah ada. Yang sering kali diributkan, diperdebatkan, itu adalah karena objeknya itu satu bisa jadi objeknya bukan barang tapi uang, sehingga didasarkan pakai tingkat suku bunga. Sebenarnya nggak usah dasarnya, uangnya saja yang ditambahkan itu sudah masalah, itu nggak perlu diributkan. Makanya kenapa fatwa 84 yang tentang anuitas dan kawan-kawan itu tidak bisa dikatakan nggak benar. Ya, kata siapa fatwanya keluar kok ada fatwa tentang anuitas itu boleh. Yang jadi masalah itu kalau anuitasnya diterapkan pada utang piutang yang berupa uang, bukan objek. Bisa dipahami ya, bukan bendanya. Jadi gampangnya begini, rumus mencari keuntungan, nggak pakai rumus pun boleh, ya apalagi pakai rumus. Pakai rumus. Gitu ya, versi simpelnya seperti itu. Wow, ya, baik. Jadi tidak ada masalah Pak ya, maupun nanti bagaimana tekniknya, yang penting barangnya ya miliknya sendiri gitu Pak. Dan memang ada bentuknya dari barang. Jadi permasalahan sih bukan dari menentukan marginnya, tetapi dari barang yang diperdagangkan itu. Ya, Pak Zaki. Ya. Bahkan ekstrim ini sedikit tambahan ya, ekstrim ya. Kan Pak Murabahal katanya harus dinegosiasikan, walau ini perbedaan intinya negosiasi. Bukan negosiasi sebenarnya, disepakati yang benar. Ini seringkali ada yang salah kaprah. Jadi misalkan Mas Eko tadi bilang, saya jual Pak 110. Mau enggak Pak? Kalau Bapak enggak mau ya sudah. Kalau seperti itu, sementara saya punya pilihan untuk saya, ya sudah saya juga enggak mau pergi. Nah, kemudian tapi saya ambil, tetap saya ambil. Berarti kan sebenarnya Mas Eko tidak maksa saya untuk mau di 110. Ya. Bisa dipahami ya? Berarti ketika saya mau, saya gerundel model apapun, dan kenapa mau? Enggak kecuali Mas Eko sambil nodong pistol gitu ya. Mas lagi 110 gitu. Nah, itu lain. Bisa dipahami ya di sini ya. Jadi ada ya, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Zaki atas semua jawaban. Dari teman-teman yang masih ada pertanyaan ya, mohon maaf tidak bisa dijawab semua. Nanti bisa disambung lagi di lain waktu. Karena ini waktunya sudah menginjak 10.55 dan jam 11.00 ini ada materi dari tim Deskera. Jadi langsung saya simpulkan sedikit dari yang sudah Bapak Zaki sampaikan. Memang akuntansi syariah ini tidak hampir sama dengan konvensional ya Bapak, tapi yang membedakan adalah proses identifikasi transaksinya, yang dimana itu mengacu terhadap prinsip-prinsip syariah. Jadi memang sangat penting bagi kita untuk bisa mengenali karakteristik-karakteristik dari transaksi syariah tersebut. Dan yang perlu juga digarisbawahi tadi disampaikan bahwa untuk melaksanakan akuntansi syariah ini tidaklah harus menjadi muslim terlebih dahulu. Siapapun bisa melaksanakan asalkan tetap menganut prinsip syariah itu. Dan juga memang sekali lagi dalam akuntansi syariah ini sangat penting bagaimana substansi akad itu dilaksanakan. Jadi tidak hanya berdasarkan form base saja. Yang penting begini, yang penting begini, jadi. Nah, jadi memang harus mengetahui benar-benar bagaimana substansi akad itu bisa dijalankan. Begitu ya Bapak Zaki, dan memang akuntansi syariah ini memang masih tergolong baru sehingga memang peluang penelitian sangat banyak ya.
Jadi ini memang adalah sebuah peluang bagi teman-teman yang ingin mendalami akuntansi syariah dan bingung nyari topik nih, mau topiknya apa nih. Nah, ini akuntansi syariah masih banyak. Silakan ikut masterclass-nya, dalami kupas tuntas bersama Bapak Zaki. Begitu ya, Bapak Zaki, terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Nah, nanti teman-teman yang mau materinya dari Bapak Zaki nanti di-share di akhir acara, saya kirimkan linknya. Mohon izin Pak Zaki ngirimkan materinya kepada teman-teman semua agar teman-teman bisa membaca ulang dan mempelajarinya lebih dalam. Baik, terima kasih Pak Zaki atas materinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. Oh, okay.